Violeta beralih ke rumah Sierra, di mana dia sedang mengendap-endap di lorong yang sepi. Menuju kamar pribadi suaminya, berusaha untuk tidak bersuara sama sekali. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terengah-engah. Dia baru saja mengetahui bahwa temannya Violeta telah mengkhianatinya. Semua ini terkait dengan skema licik keluarga Bosman. Di depan pintu Sierra mendengar desahan berat dan erangan aneh yang datang dari dalam ruangan. Dia melihat Violeta sedang mencium suaminya dengan penuh gairah, dan saat mata mereka bertemu, Violeta bahkan tidak merasa malu. Kemarahan berkobar di dalam diri Sierra, tapi ini bukan hanya tentang pengkhianatan suaminya, melainkan tentang cara keluarga Violeta menghancurkan guildnya. Violeta menyeringai dan bertanya mengapa Sierra datang lebih awal. Dia mengenakan jubah sutra di bahunya dan dengan santai bertanya, mengapa Sierra memberinya tatapan sedingin es. Sierra penuh dengan kebencian menatapnya, tanpa berkedip tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tinggal diam atas ancaman keluarga Bosman terhadap guildnya. Pikirannya melayang pada orang tuanya yang telah tiada wajah mereka, terabadikan dalam potret keluarga besar itu. Dia teringat pernah menangis di depan potret itu, tidak mampu menanggung rasa kehilangan, sementara pelayan setianya mencoba menghiburnya. Semua yang tersisa dari orang tuanya hanyalah ukiran itu, kotak berukir indah yang paling dia hargai. Sekarang dia sadar bahwa dia telah kehilangan hampir segalanya, teman keluarga, ketenaran, kekayaan, reputasi, bahkan suaminya sendiri. Dia berbicara kepada Violeta dengan suara dingin dan marah, sementara Violeta tetap tenang. Seolah-olah Sierra tidak sedang berbicara sama sekali. Dengan nada putus asa, Sierra menuntut apakah Violeta sudah puas sekarang setelah menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Tapi Violeta belum puas. Sierra masih punya sesuatu yang bertekad akan dia rebut. Sambil menyeringai, dia berkata, Sierra tidak tahu kejutan apa yang menunggunya. Dia melangkah ke peti rahasia Sierra membukanya, dan mencemooh menyebut Sierra selalu naif. Sierra hanya bisa menonton dengan kaget dan terpana. Violeta berhasil mengakses miliknya yang paling pribadi. Mata Sierra dipenuhi teror, tangannya gemetar dan keringat membasahi wajahnya saat rasa takut menguasainya. Nyonya Bosman terlihat sangat yakin bisa menghancurkan apapun yang tersisa dari kehidupan Sierra. Dia menyeringai, apa engkau benar-benar berpikir peti itu aman hanya karena hubungan kecilmu dengan Uskup Agung? Ejeknya. Tanpa nama Bosman, semua usahamu tidak ada artinya. Tak peduli sekeras apapun kau mencoba. Sierra yang putus asa berteriak, kembalikan peti itu, aku tahu aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi Violeta menyeringai, kau masih punya satu hal, tersisa kalung mewahmu yang berkilau di lehermu itu. Kalung ini adalah hadiah dari seorang pria misterius. Belum ada yang tahu. Ada yang tahu siapa dia. Tapi yang jelas, dia akan menjadi penting sebentar lagi. Sierra tidak mengerti kenapa Velia begitu terobsesi dengan perhiasan ini. Dia bahkan mengejek orang tuanya yang sudah meninggal hanya karena ini. Bagi Nyonya Bosman, kalung itu bukan tentang harganya, tapi tentang fakta bahwa itu milikmu dan hanya milikmu. Menyatukan kepingan-kepingan di benaknya obsesi Violeta padanya jauh lebih dalam dari yang terlihat. Sierra mengambil langkah maju yang berani dan menyatakan, ambil saja. Violeta menyeringai puas dan sombong. Dia perlahan tapi pasti berjalan menuju temannya yang masih memegangi kotak itu, yang berarti segalanya baginya. Wajah Sierra berubah menjadi amarah yang hebat dan tak terkendali, menggantikan ketenangan dengan kemarahan liar yang hampir gila. Sambil berteriak, dia menuntut mereka mengembalikan orang tuanya, mengisyaratkan bahwa kotak itu berisi abu orang-orang yang dicintainya. Violeta panik sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan Sierra, atau apa yang sedang coba ia capai. Dia melawan balik dengan sekuat tenaga, tapi Sierra tiba-tiba berteriak, kesakitan darah menyebar di tubuhnya, menandai luka dalam yang hampir membuatnya pingsan. Ternyata suaminya lah yang mengayunkan pedang itu. Dia telah berteriak, berhenti sepanjang waktu, tapi Sierra tidak mendengarkan dan kehilangan keseimbangannya. Sierra jatuh ke balkon mencengkeram pagar pembatas saat Violeta berlari ke pelukan suaminya. Sisa-sisa perlawanannya terkuras habis. Matanya menjadi kosong, jiwanya hampa. Melihat ke belakang, Sierra menyadari dia telah dibohongi, dimanipulasi, dan dimanfaatkan, kehilangan semua yang dia cintai. Secercah harapan muncul sambil berpegangan pada pagar. Dia memaksa dirinya untuk bangkit. Valeda dan suaminya akhirnya menyadari gerakan Sierra. Kekhawatiran Nyonya Bosman menjadi jelas.
Sierra memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dia melangkahi pagar pembatas, siap untuk mengakhiri kisahnya. Valletta panik meneriakkan nama Sierra, takut dia akan kehilangannya selamanya. Sierra dengan tenang menceburkan diri ke dalam air es mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang penuh penderitaan. Tapi saat itu juga, dia mendengar suara orang asing yang mengatakan dia tidak bisa lari dari sosok kunci dalam hidupnya. Suara itu bersikeras bahwa mereka akan memulai dari awal memutar ulang takdirnya dan merenggut kehendak bebasnya. Sierra terkejut tidak tahu siapa yang berani mengacaukan hidupnya dan merenggut kedamaian yang ia dambakan. Suara itu mengabaikan teriakan dan permohonannya dengan dingin, memerintahkannya untuk menerima takdirnya, dan tunduk pada kenyataan baru ini meskipun ia melawan di detik-detik terakhir. Pikirannya meredup dan ia lenyap ke dalam kehampaan. Ia terbangun di dalam sebuah kereta kuda, Violet ada di sampingnya, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Sierra benar-benar bingung, ia hanya diam, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Violet. Hal itu membuat Violet curiga. Entah bagaimana ia sadar ia kembali ke tubuhnya yang lebih muda, sebelum semua tragedi dalam hidupnya terjadi. Melihat ke belakang, ia menyadari Violet telah meniru gerak-geriknya, gaya dan pakaiannya. Hobi segalanya. Ambil contoh saat itu, ia terobsesi dengan bros milik temannya. Violet sangat ingin menirunya. Ia sampai membuntutinya untuk mencari tahu di mana ia mendapatkan benda itu, mengira peniruan Violet hanyalah kesetiaan yang berlebihan. Ia tidak pernah melihat bayangan cermin itu sebagaimana adanya. Tak lama kemudian orang-orang mulai berbisik. Bukan Violet kata mereka, tapi Sierra lah yang menirunya. Tak lama kemudian masyarakat melabelinya sebagai penipu seorang pemalsu. Ia tidak bertindak cukup cepat untuk menghentikannya. Sekarang ia hanyalah bayang-bayang dari Violet de Boston. Ia tidak mau lagi menjadi bagian dari lingkungan sosial dan orang tuanya diam-diam menghiburnya. Sierra memutuskan hubungan dengan pesta-pesta di Valletta, mencurahkan dirinya pada pendidikan sebagai pewaris. Keluarganya kaya raya dengan tanah dan tambang yang luas. Jadi, kecerdasan bisnis Sierra sangat tepat. Tapi tiba-tiba, klan Bosban menyerang keluarga Brillackson seperti badai. Pemimpin klan Bosban mengajukan gugatan atas kontrak yang ditandatangani 3 abad yang lalu. Lebih buruk lagi tuh mereka mendapat dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman. Kontrak asli antara pendiri Brillackson dan Duke Bosban ditulis dengan sangat buruk, sehingga menyisakan ruang untuk 2 interpretasi. Ayah Sierra sampai frustrasi. Ia baru menyadarinya sekarang setelah Bosban sudah bergerak lebih dulu. Kini di hadapan kekuatan penuh Bosban, kekayaan Brillackson tidak ada artinya sama sekali. Setiap hari orang tuanya terlihat semakin hancur, tidak tahu bagaimana cara melawan. Lalu Violet muncul terisak-isak dan bersumpah akan membantu keluarga Brillackson. Ia mencoba meyakinkan Sierra bahwa ia ada di pihaknya memainkan kartu ketulusan, memohon temannya untuk mempercayainya dan sang pahlawan wanita yang menderita. Akhirnya mulai bersikap hangat padanya. Setelah itu Valletta menghilang dan seperti sihir, tuntutan hukum itu dibatalkan sebuah akhir yang bahagia. Setelah 6 bulan penuh tekanan bagi keluarga Brillackson, Sierra benar-benar berterima kasih kepada Lady Bosbon dengan rasa syukur yang mendalam, menganggap bantuannya sangat berharga dan menyelamatkan hidup keluarga mereka. Saat itu dia tidak tahu betapa naifnya dirinya. Bantuan dari Valletta yang disebut-sebut itu tidak lain hanyalah sebuah kepura-puraan yang terencana dengan baik tentu saja. Hubungan di antara mereka dengan cepat kembali normal dan Sierra serta Valletta mulai bergaul lagi. Sementara itu, orang-orang mulai berbisik di belakang Lady Brillux. Tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kembali reputasinya yang telah hilang. Setelah beberapa waktu, Sierra mencoba menjauhkan diri dari Violetta, tetapi saat itu, Violetta sudah bergerak melawannya secara diam-diam. Setelah menyatukan kepingan-kepingan puzzle, Sierra akhirnya melihat kebenaran tentang teman yang disebutnya itu. Obsesi Violetta begitu kuat, dia tidak akan pernah membiarkan Sierra dan keluarganya pergi begitu saja. Sekarang kita beralih ke kehidupan baru Sierra saat dia menaiki kereta sambil mengobrol dengan Violetta. Sierra mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah dia ditarik ke dalam kehidupan baru ini dan suara siapa yang dia dengar sesaat sebelum mati, tetapi kepanikan membuat otaknya buntu. Dan yang dia dengar hanyalah jantungnya yang berdebar kencang di dadanya. Lady Bosman yang duduk di seberangnya bertanya bagaimana perasaannya berusaha sekuat tenaga agar terdengar tulus dan peduli. Mengangkat matanya, Sierra menatap lekat wajah temannya itu. Mata itu penuh dengan kekhawatiran, namun terasa sangat familiar dan menyakitkan. Di dalamnya, dia melihat bayangan wanita yang menyiksanya,
menghancurkan keluarganya, dan mendorongnya ke kematian. Untuk memastikan kapan tepatnya dia berada, Sierra memutuskan untuk memeriksa detail situasinya saat ini. Dia mengetahui bahwa Violeta sekarang berusia 18 tahun, yang berarti dia berada 7 tahun di masa lalu. Sierra menyadari betapa kerasnya temannya itu berusaha untuk menghancurkannya. Rasa pahit naik ke tenggorokannya. Dia merasa ini tidak adil, ada seseorang yang misterius menyeretnya melewati mimpi buruk ini sekali lagi. Dia tidak akan lagi melepaskan keluarga, berharganya dan semua yang dia cintai tidak akan lagi. Di dalam dirinya, api kehancuran membara pikiran untuk kehilangan segalanya lagi dan kematian membuatnya sangat ketakutan. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Feli menentukan takdirnya. Dia akan mengubah segalanya sambil menjaga suaranya tetap stabil. Dia bilang ke temannya kalau dia baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatiannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu akan melakukan apapun untuk menyingkirkan Feli selamanya. 7 tahun telah berlalu sejak saat itu. Bagi Sierra, semua kenangan itu terasa kabur. Dia bertanya pada temannya kemana sebenarnya tujuan mereka. Ternyata, mereka akan pergi ke sebuah perjamuan yang diadakan oleh salah satu sekutu setia keluarga, Bos Bon. Dia tidak bisa mengingat apakah ada sesuatu yang berkesan tentang itu. Tetap saja ada sesuatu yang terasa mengganjal baginya. Belly tersenyum dan gugup sangat antusias menantikan perjamuan itu. Dia telah merencanakan sesuatu yang cerdik dan licik, dan dia akan segera melancarkan aksinya. Kedua gadis itu berpakaian nyaris sama persis yang bisa memicu gelombang rumor buruk lainnya. Fali mulai mengorek informasi. Kapan Sierra akhirnya akan memberitahunya kebenaran tentang kalung itu? Perhiasan itu adalah yang diberikan oleh sang tuan padanya. Tapi masih belum jelas apakah itu kepala klan atau orang asing misterius itu. Ternyata Felita sudah terobsesi untuk mendapatkan kalung itu sejak lama. Dia telah terpaku pada kalung itu selama bertahun-tahun. Sierra memutuskan untuk mempermainkan rasa penasaran Felita dan memberitahunya bahwa dia akan membocorkan semua rahasia, tapi hanya jika Felita bisa menjaga rahasia itu. Begitu Valeta mendengar dia harus menggali batu itu sendiri. Dia langsung mengamuk, tapi Sierra sengaja merencanakan ini untuk membawa temannya keluar dari kota, meskipun hanya untuk sementara waktu. Kedua gadis itu akhirnya tiba di lokasi perjamuan dan melangkah masuk ke aula pesta yang ramai dengan suasana liburan. Sierra melihat sang Marquez. Semua orang di pesta berebut untuk mencari muka di hadapannya. Masuk akal dia bukan hanya pangeran bangsawan biasa, tapi juga orang besar di front barat. Saat itu juga, Sierra teringat satu lagi tamu VIP yang seharusnya muncul di pesta itu. Begitu dia memikirkan hal itu, kerumunan orang menjadi heboh. Duke Rippleton masuk dengan megahnya seorang aristokrat tinggi yang dingin dengan rambut platinum. Lihat dia benar-benar menjadi pusat perhatian. Kalangan atas memanggilnya Duke Hantu. Dia penyendiri jarang sekali muncul di acara publik. Bahkan Sierra yang sudah mendengar semua rumor yang ada, baru pertama kali melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengelola wilayah yang terkenal dengan jalanannya yang buruk dan monster-monster mematikan. Bahkan keluarga kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Jelas itu bukan masalah favorit mereka. Klan Rippleton membasmi habis monster-monster itu, membereskan kekacauan dan membuat kaisar sangat senang sehingga beliau menganugerahkan gelar mewah kepada mereka. Anggota keluarga ini sangat jarang menjadi tamu di acara sosial, sehingga kemunculan mereka selalu menimbulkan kehebohan. Valeda mendekati Sierra untuk menanyakan kabarnya, dan dia tersenyum sambil mengakui kalau anggurnya luar biasa. Valeda yang jelas senang dengan jawaban itu, tersenyum lebih lebar, tidak diragukan lagi, dia sudah minum terlalu banyak. Sierra menyadarinya karena Valeda hanya akan minum jika Sierra juga minum. Tapi malam ini, Sierra belum minum seteguk pun yang terlihat aneh. Valeda terang-terangan mengakui kepalanya pusing karena anggur dan semua ketegangan ini. Sierra dengan cepat memanggil seorang pelayan dan menyuruhnya untuk membawa temannya ke ruangan kosong untuk beristirahat. Ini memberi Sierra kesempatan langka untuk menyendiri dengan pikirannya. Dia tahu bahwa saat Valeda ada di dekatnya sulit untuk fokus. Momen ini sangatlah berharga. Tiba-tiba kenangan tentang apa yang terjadi di sini pada perjamuan terakhir kali mulai kembali menghantui Sierra. Di sanalah dia bertemu dengan suaminya, pria yang kemudian mengkhianatinya bersama Valeda. Kenangan yang jelas dan menyakitkan tentang kehidupan mereka bersama mulai kembali menghantuinya. Dia terutama teringat saat pria itu menusukkan pedangnya ke tubuhnya tanpa ragu untuk melindungi selingkuhannya. Seorang pria bernama Leighton Blackia
tiba-tiba mendekati Sierra dan menanyakan kabarnya dengan pesona ramah yang palsu. Sierra menarik napas dengan sopan, berterima kasih padanya dan menyapa Leighton dengan ketenangan yang terkendali. Pria ini selalu terobsesi untuk meningkatkan status keluarga Bosbon. Jadi, dia mencoba segala cara untuk menjilat mereka. Leighton dengan santai memperhatikan bahwa Sierra sepertinya tidak menyukai anggurnya. Tapi Sierra berpura-pura tidak mendengarnya. Dia lalu memberikan isyarat bahwa dia bisa mentraktirnya sesuatu yang istimewa dari koleksi mewahnya jika Sierra mau. Dulu Sierra pasti akan menerimanya dengan ucapan terima kasih, mengira kemurahan hatinya itu tulus dan dari hati. Sekarang dia sama sekali tidak peduli dan langsung menolaknya. Mentah-mentah mengatakan bahwa hal semacam itu tidak lagi menarik baginya. Bahkan berani mengklarifikasi apakah tawaran itu untuknya atau yang lebih mungkin untuk Valleda. Mendengar pertanyaan tak terduga itu, Leighton benar-benar membeku. Berusaha keras mempertahankan senyum ramahnya, tapi ekspresinya menegang. Seolah senyum, paksanya tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya yang semakin besar. Suasana menjadi canggung jelas, itu bukan sesuatu yang dia harapkan atau siapkan. Sierra mencoba mencairkan suasana, tersenyum lembut dan berkata kalau dia hanya bercanda. Leighton ikut menimpali dengan canggung. Mengatakan bahwa tentu saja Sierra lebih berarti baginya daripada siapapun. Tapi kemudian dia terpleset. Lidah menambahkan kalau dia juga akan senang bertemu Violeta. Menghancurkan sandiwaranya sendiri. Sierra berusaha keras untuk tetap tersenyum, menahan sarkasme yang muncul di dalam dirinya. Dia berterima kasih pada Leighton atas perhatiannya, tapi menambahkan kalau Violeta sudah terlalu lelah dan saat ini sedang beristirahat. Pada saat itu, Sierra diam-diam merutuki dirinya sendiri karena tidak mengatasi pria ini lebih cepat. Leighton mencoba mengalihkan pembicaraan, mengisyaratkan bahwa Sierra mungkin merasa canggung berbicara dengannya tanpa ada temannya di dekatnya. Namun Sierra tersenyum dan menyarankan untuk mengatur pertemuan bertiga lain kali, agar semua orang bisa mengobrol lebih nyaman. Setelah Leighton pergi, Sierra berjalan santai di lorong, menikmati ketenangan dan kesendirian. Tiba-tiba dia mendengar bisikan pelan di belakangnya, dan melihat dua gadis yang jelas-jelas sedang menggosipkannya. Benar saja, perhatian mereka tertuju pada pakaian Sierra dan Violeta yang serasi, memicu gelombang rumor baru. Lady Brilickson merasakan sedikit kesedihan, mendengar sekali lagi betapa canggungnya temannya meniru dirinya. Di kehidupan masa lalunya, penilaian masyarakat menyebabkannya sakit hati yang tak berkesudahan dan meninggalkan luka yang dalam. Bahkan, jika dia mencoba membela diri, tidak ada yang pernah mempercayainya, membuat situasinya menjadi tanpa harapan. Tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk mengubah takdirnya, jadi dia memutuskan untuk langsung mendatangi para penggosip itu. Gadis-gadis itu melihatnya mendekat dengan percaya diri, bersikeras bahwa mereka hanya sedang mengobrol biasa. Tapi Sierra langsung menuduh mereka berbohong. Kata-katanya membuat gadis-gadis itu terkejut dan tersentak. Dia mengejek mereka, menambahkan, mereka tidak sebegitu menyedihkannya sampai harus membuang-buang waktu untuk gosip tidak penting. Kemudian dengan nada tajam dia memberi mereka nasihat langsung. Jaga mulut kalian di depan umum jika kalian ingin menghindari masalah. Dia tidak ragu-ragu untuk secara terbuka mengancam siapapun yang menyebarkan rumor tentangnya. Benar-benar mengintimidasi gadis-gadis itu. Merasa seperti pemenang mutlak, Lady Brilickson mengucapkan selamat tinggal dengan lambaian bangga dan melangkah pergi. Gadis-gadis itu saling bertukar pandang dengan cemas, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sierra belum pernah terlihat sekejam ini sebelumnya. Wajah mereka menunjukkan kekesalan dan kejengkelan yang jelas terhadap perilaku Sierra. Terutama si rambut coklat yang tampaknya sangat menikmati saat menyiksa Nona Brilickson. Sierra menuju ke lounge merasakan kepalanya mulai pusing. Dan dengan lelah merebahkan diri di sofa sambil memperhatikan bagaimana Leighton memperlakukannya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua kejadian di kehidupan masa lalunya adalah nyata. Sekarang dia tahu segalanya tidak bisa kembali seperti sedia kala. Tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Sierra sadar dia harus cukup kuat agar tidak pernah lagi berada di bawah kendali orang lain. Tapi tiba-tiba, suara-suara keras terdengar seperti pertengkaran kekasih yang berisik. Sierra langsung melompat dari sofa. Dia mendengar suara Violeta dari balkon, padahal wanita itu seharusnya sudah tidur setelah mabuk berat. Percakapan itu tentang janji besar yang katanya pernah dibuat oleh Duke Bosman di masa lalu. Dan kemudian dia sadar dia mengenali orang kedua yang sedang berbicara dengan Violeta.
Suaranya terdengar tajam penuh amarah itu adalah Arden Rippleton. Dia menuduh sang Duke berencana melanggar kontrak lama demi putrinya, tapi Violetta dengan angkuh membalasnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan janji keluarga sambil bersedekap dan mencibir. Dia yakin Bosman berada di posisi yang bisa mengingkari semua janji yang pernah dibuatnya. Sementara itu, keluarga Rippleton tidak punya apa-apa selain tanah berbahaya yang dipenuhi monster. Sebagai milik mereka, Sierra mengingatnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kontrak ini di kehidupan sebelumnya, jadi dia bertekad untuk tidak melewatkan satu detail pun. Tapi dia ngeri melihat betapa menakutkannya Violetta yang menggunakan ancaman untuk menakuti Arden. Rippleton membalas dengan tuduhan bahwa wanita itu gila dan tidak tahu apa-apa. Sulit untuk membantah hal itu. Sierra sadar ini bukan sekadar pertengkaran sepasang kekasih. Ini adalah pertarungan bisnis taruhan tinggi. Dia ingin mereka terus berbicara. Lebih banyak informasi berarti lebih banyak keuntungan untuknya. Tapi sebelum dia bisa menikmati gosip itu, suara Duke Rippleton terdengar dari belakangnya mengejutkan Sierra. Dengan dingin dia menyeringai. Pada tindakannya yang menguping menyebutnya seorang wanita dengan hobi yang tidak terhormat. Aduh, perkataan itu menyakitkan. Sierra tidak percaya percakapan pertamanya. Dengan sang Duke menjadi secanggung ini, dia tetap tenang berjanji pada dirinya untuk tidak kabur. Asalkan Arden menyingkirkan tangannya yang menghalangi, dia dengan tenang membalas. Saya tidak cukup bodoh untuk cari masalah dengan seorang Duke. Duke Rippleton menuntut untuk tahu namanya. Mengaku belum pernah melihatnya sama sekali. Sierra membungkuk memberi hormat dengan anggun, memperkenalkan dirinya dan memberikan berkah yang membuatnya tertegun. Sang Duke ternganga. Jarang sekali bangsawan memberikan berkah pada orang lain. Sierra menjelaskan kalau itu adalah caranya mengucapkan selamat malam. Arden menyela menguping, tetaplah perilaku yang buruk apapun alasannya. Sierra segera merendahkan diri dengan permintaan maaf yang tulus atas perilakunya yang kasar dan tidak sopan, tetapi kecurigaan sang Duke tidak juga mereda. Dia memergokinya berada di balkon terlalu lama. Dia mencoba meyakinkannya kalau dia tidak mendengar sesuatu yang penting atau rahasia. Sierra berkata, dia bersembunyi saat mendengar pertengkaran sengit antara seorang pria dan seorang wanita. Menyadari itu Violetta, dia memutuskan untuk tidak ikut campur karena takut akan akibatnya. Arden masih mencurigainya, tetapi dia setuju untuk mendengarkannya. Perlahan dia mulai mempercayainya, dan Sierra merasa sedikit lebih lega. Tetapi Arden mengingatkannya untuk menjaga kerahasiaan apa yang dia dengar dan bersikap dengan pantas. Kata-katanya membuat Sierra tertawa, gugup menyadari posisinya dan peringatan itu. Kembali ke kamarnya berbaring di tempat tidur, Sierra tidak bisa tenang setelah semua yang terjadi. Meskipun perjamuan itu tidak terlalu heboh itu, tetap saja membuatnya lelah. Hari itu sangat menegangkan, dan semua yang terjadi benar-benar baru baginya. Salah satu pertemuan tak terduga adalah berbicara dengan Arden Rippleton, seseorang yang asing baginya sebelumnya. Pertengkaran terbuka Violetta dengan pria itu juga membuat Sierra bingung. Dia sadar dia butuh lebih banyak informasi untuk memahami situasinya. Orang tuanya sedang berada di luar kota. Untuk pengobatan ibunya memberinya kebebasan penuh. Jadi Sierra mengajak kasatria pribadinya dan pergi untuk mencari beberapa jawaban. Dia menyerbu masuk ke sebuah kedai dan langsung menyudutkan seorang pria yang bekerja di bar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, ternyata dia di sini bukan untuk makan atau minum. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di pikirannya. Pimpinan guild langsung melihatnya dan memanggil namanya. Sierra berkata, dia di sini untuk membeli beberapa informasi yang mungkin akan berguna. Tentu saja, mengumpulkan informasi bukanlah pekerjaan utama mereka. Tetapi, dia tahu mereka punya banyak mata-mata. Seorang gadis pencuri dari guild menelan ludah dengan gugup. Matanya terpaku pada Sierra, jelas sekali dia gelisah. Dia mencoba mengukur tamunya, mencari celah dalam kepercayaan dirinya. Tetapi Sierra tidak goyah. Jika mereka tidak menyerahkan informasinya, Sierra mengancam akan mengenakan pajak tambahan pada seluruh operasi guild, tetapi untuk menghindari itu, guild bisa menawarkan bayaran yang menggiurkan atau langsung memberikan apa yang dia inginkan. Perwakilan guild langsung membujuknya dengan kata-kata manis, menanyakan informasi apa yang Nona Briligason butuhkan. Jelas takut dengan statusnya mereka membawa Sierra ke bos lokal guild. Ternyata orang itu adalah pria yang sama yang menyapanya di bar. Pria itu terlihat sangat sombong dengan identitas rahasianya, dan betapa lancarnya pertemuan kecil ini berlangsung. Dia mengungkapkan sebuah kejutan besar.
Mereka tahu Sierra telah menyelidiki hubungan keluarga Bosbon dan Rippleton. Membocorkan informasi semacam itu bukanlah masalah besar bagi seorang pemimpin guild. Dia langsung ke intinya. Dia mulai menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu, kedua keluarga ini menandatangani kontrak pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan pengaruh dan kekuatan mereka untuk menggulingkan penguasa saat ini. Salah satu keluarga terlibat dalam perdagangan ilegal, membuat mereka tidak terdeteksi oleh hukum. Keluarga Bosbon memiliki hampir segalanya, tetapi keluarga Rippleton memiliki satu sumber daya langka yang sangat mereka butuhkan. Sumber daya itu makhluk iblis. Keluarga Rippleton berburu tanpa ampun untuk melindungi kekaisaran. Bangkai monster sihir adalah komoditas yang sangat dicari. Penyihir dukun alkemis bahkan orang biasa pun membelinya. Tapi memburu mereka sangat berbahaya, dan jumlah mereka selalu terbatas, tunjuk Sierra. Pemimpin guild menambahkan bahwa saat ini monster sihir pada dasarnya sudah punah. Ini berita buruk bagi keluarga Rippleton. Menjual bangkai monster sihir itu adalah sumber pendapatan utama mereka, yang menopang wilayah mereka. Tapi sekitar 50 tahun yang lalu, keluarga kekaisaran tiba-tiba melarang semua perdagangan dan transportasi makhluk sihir. Sierra teringat pernah membaca tentang hukum yang sama persis ini di kehidupan masa lalunya. Keluarga Rippleton berusaha keras untuk menyelamatkan wilayah mereka, dan satu-satunya yang datang membantu adalah keluarga Bosbon. Duke Bosbon lah yang turun tangan selama krisis itu menyelamatkan wilayah Rippleton dari kelaparan. Dia memasok mereka dengan sumber daya sebagai ganti makhluk sihir. Mengikat kedua keluarga dengan komitmen yang berat. Komitmen itu, sebuah pernikahan antara kedua keluarga, memperkuat aliansi mereka. Tapi saat itu, anak-anak dari kedua keluarga sudah menikah, jadi beban tanggung jawab jatuh pada Duke dan Duchess saat ini. Sierra masih tidak bisa mengerti apa yang mendorong keluarga Bosbon untuk mengambil risiko sebesar itu hanya demi makhluk sihir. Guildmaster mengatakan ada rumor bahwa Duke Bosbon telah secara diam-diam mendukung para penyihir untuk agendanya sendiri. Tapi dia dengan cepat menambahkan bahwa itu hanyalah rumor. Kau tidak bisa mempercayai mereka tanpa bukti. Setelah mendengar itu, rasa penasaran Sierra benar-benar terpuaskan, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan guild. Dia pergi ke kafe terdekat untuk bertemu Violetta yang sudah menunggunya di sana. Violetta jelas-jelas kesal karena Sierra tidak bisa fokus meskipun ada dirinya di sana dan terus melamun. Sierra menyeringai gugup berpikir kalau Violetta punya ego yang sangat besar dan selalu ingin jadi pusat perhatian. Violetta menjelaskan kalau dia tidak pergi sendiri untuk mengambil batu itu dari pulau. Dia menyuruh orang lain. Sierra tidak senang. Dia ingin Violetta pergi sendiri meninggalkan kota, bukan hanya menyerahkan misinya. Violetta bersikeras tidak ada yang salah dengan memberi perintah kepada orang lain. Dia menambahkan kalau bukan dia yang harus melakukan pekerjaan kotor saat dia punya bawahan untuk itu. Sierra tidak bisa membuatnya mengerti. Violetta hanya menyeringai dan mengakhiri pembicaraan. Sierra mulai menyadari betapa Violet telah berubah dan melihat wajah asli yang selama ini disembunyikannya. Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Violet, dia menjadi suka mengontrol dan mulai semena-mena terhadap orang yang tadinya ia perlakukan dengan baik. Bicara dengan Violet benar-benar menguras tenaga. Sierra dia muak dengan kelakuannya dan hanya ingin Violet segera pergi agar dia bisa beristirahat sejenak. Violetta mengabaikan kekesalan Sierra dan terus tersenyum menatapnya tajam seolah mencoba membaca emosinya. Dia memberikan kabar mengejutkan. Markis Bladius akan mengadakan perjamuan bulan depan, dan dia sangat bersemangat untuk menceritakannya. Pesta itu terbuka untuk semua kalangan bangsawan muda, dan Violetta terlihat sangat gembira. Dia mencondongkan tubuhnya bertanya, apakah Sierra akan datang? Sierra memutar bola matanya acara itu. Ayolah, itu bukan gayaku. Violetta benar-benar terkejut. Dia sangat yakin Sierra naksir berat pada Markis setelah melihat reaksinya di acara sebelumnya. Dia yakin wajah Sierra berbinar saat melihat Markis terakhir kali. Dan dia selalu mengira ada perasaan suka yang sangat kuat. Sierra mencibir mungkin di kehidupanku yang lalu. Sekarang pria itu membuatku ilfil. Violetta terdiam, matanya menyipit karena kesal. Dia langsung ke intinya. Kau menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Kan Nyonya Boscom melipat tangannya terlihat sangat serius. Dia menunggu Sierra untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa alasan apapun. Sierra membalas tatapannya dan membalas kaulah yang menyembunyikan sesuatu dariku. Membuatku merasa canggung. Violetta terkejut. Dia tidak menduga ini dan jelas tidak siap dengan sanggahan Sierra.
Sierra mengungkit kejadian dari 2 hari yang lalu, yang benar-benar diabaikan oleh Valletta, meskipun masalahnya sangat besar. Dia membuat Valletta dalam posisi bertahan. Sekarang mendesaknya, kamu ingat apa yang terjadi kan? Atau kamu hanya mengada-ada Sierra langsung menginterogasinya? Kamu punya tunangan rahasia yang belum kamu ceritakan padaku kan? Wajah Valletta menjadi dingin. Dingin dan penuh permusuhan dalam sekejap. Tentu saja, dia mencoba menganggapnya sebagai lelucon, mengatakan dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Tapi Sierra bisa tahu suaranya penuh amarah saat dia menyangkal kewajiban orang tua itu. Valletta mengalihkan pembicaraan mengatakan, dia sangat mabuk sehingga tidak bisa mengingat percakapan itu. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, Sierra terkejut dengan berita tunangan itu. Kenapa Valletta tidak memberitahunya lebih cepat? Ini masalah besar kan? Mungkin Valletta punya alasannya sendiri. Tapi Sierra merasa sakit hati. Dia pikir mereka sangat dekat dan mengharapkan kepercayaan yang lebih. Sierra tidak menyadari mereka telah menjauh. Kenyataan ini menyakitkan dan membuatnya bingung. Valletta terkejut, berdiri untuk menyangkalnya, tapi Sierra memotongnya sebelum dia bisa menjelaskan. Sierra bilang dia punya urusan mendesak dan menyuruh Valletta untuk pergi. Tidak ada lagi pembicaraan. Dia berbalik dan berjalan keluar, mengabaikan teriakan Valletta dari belakang. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sebuah ucapan selamat tinggal yang sopan, tapi kata-kata Sierra lebih terasa seperti perpisahan terakhir daripada janji untuk bertemu lagi. Valletta sangat terkejut. Sierra yang biasanya pendiam baru saja bersikap begitu dingin dan tegas. Tidak pernah menduganya. Sierra yang sedang duduk di kantornya, tiba-tiba teringat rumor yang dia dengar di Guild Rumor tentang putri Duke Bosman. Ini mengkonfirmasi apa yang sudah Sierra duga tentang rencana keluarga itu. Dia mengetahui Nona Bosman menolak mentah-mentah kontrak keluarga, mengancam kesepakatan pasokan perdagangan mereka. Kesepakatan pasokan yang seharusnya diberikan kepada keluarga Rippleton itu telah ditunda selama bertahun-tahun, dengan konsekuensi besar bagi semua orang yang terlibat. Sierra mulai bertanya-tanya, apakah ikatan keluarga itu benar-benar putus, dan menyimpulkan kemungkinan besar memang begitu. Kecuali keluarga Bosman mengubah pendirian mereka. Ketua Guild meminta Sierra untuk tidak menyebarkan informasi tentang dari mana rumor ini berasal. Karena itu, bisa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan bagi organisasi mereka. Dia juga memberitahunya untuk tidak menaikkan pajak, karena Guild sudah hampir tidak bisa bertahan secara finansial dengan semua masa sulit yang mereka lalui. Sierra merenungkan kata-kata ketua Guild dan menyadari, dia punya kesempatan emas untuk balas dendam. Dia tidak akan membiarkan kesempatan itu lolos begitu saja. Kemudian saat dia berada di kantornya, terkubur dalam tumpukan dokumen, Sierra mendapat kunjungan tak terduga dari kepala pelayan keluarga yang datang dengan sebuah permintaan besar. Kepala pelayan itu memberitahunya bahwa ini adalah permintaan penting baginya dan dia harus mendengarkannya baik-baik. Ternyata keluarga itu sangat membutuhkan banyak barang-barang penting, makanan, barang-barang mewah, alkohol, pakaian, bahkan obat-obatan, dan mereka membutuhkan stok yang cukup untuk 500.000 orang. Selama setahun penuh, kepala pelayan itu tidak percaya apa yang baru saja didengarnya benar-benar mengejutkan. Dia memeriksa ulang angkanya untuk memastikan dia tidak salah dengar, dan tidak ada kesalahan. Tapi Sierra mengonfirmasi bahwa itu benar-benar untuk 500.000 orang. Tidak ada salah ketik, tidak ada kesalahan katanya. Semua persediaan harus langsung menuju ke wilayah Ripley. Itu adalah tujuan berikutnya dalam daftarnya. Kepala pelayan itu mengerti bahwa krisis sumber daya mereka nyata mereka benar-benar sangat membutuhkan semua barang itu. Sierra memberikan perintah tegas kirimkan persediaan itu segera tanpa penundaan sama sekali, atau keadaan akan menjadi sangat buruk. Kepala pelayan berjanji akan mengirimkan semua barang ke Arden dalam waktu 3 hari tanpa alasan, tanpa penundaan. Beralih adegan, Sierra merencanakan perjalanan ke wilayah tempat target barunya tinggal. Dia akan pergi sendiri untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Pada suatu saat dia menjulurkan kepalanya keluar dari jendela kereta, tetapi langsung dimarahi. Cuaca ini jelas berisiko membuatmu kedinginan. Sang ksatria memperingatkan jika cuacanya bagus. Perjalanan ini mungkin hanya memakan waktu setengah hari, tapi sekarang situasinya jauh lebih sulit. Hujan ini benar-benar membebani kuda. Dan para penunggangnya, kita akan menghabiskan waktu lebih lama di jalan dari yang kita rencanakan. Hujan meredam suara-suara biasa, tetapi membersihkan udara sehingga aroma menjadi lebih jelas. Itu artinya kita akan bepergian lebih aman melewati hutan yang dipenuhi monster.
Dia bercanda tentang bagaimana monster tidak peduli seberapa siap kita. Bagi mereka kita hanyalah camilan lezat. Sierra terkejut dengan sikapnya yang santai. Pada semua hal-hal seram ini, sepertinya dia menganggapnya seperti lelucon. Tapi ksatria itu tetap mendesaknya untuk menutup jendela. Tidak ada gunanya mengambil risiko masuk angin. Bahkan sebelum mereka sampai di tujuan, dia mengerti maksudnya lalu menutup jendela dan pergi tidur siang di kereta. Sementara mereka melanjutkan perjalanan menuju wilayah Ripton. Dia tidak pernah berpikir akan benar-benar memulai petualangan seperti ini melawan Williat. Ini adalah hal yang dulu dia anggap mustahil. Kali ini dia tidak akan mundur. Misinya adalah untuk menang, dan dia tahu tidak ada ruang untuk kegagalan. Dia berniat membuat mantan sahabatnya yang sekarang menjadi saingan beratnya menelan kekalahannya. Meski begitu, mereka berhasil menghindari monster sepanjang jalan saat mereka mencapai titik tengah gunung. Melewati celah itu, hujan pun reda, tepat pada waktunya untuk menjaga mereka tetap sesuai jadwal. Sierra sangat senang akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah Ripton, dan sangat bersemangat untuk pertarungan yang akan datang. Dia memanggil ksatria yang berkuda di samping kereta. "Hei, apa kita sudah benar-benar sampai di wilayah Ripton?" Ksatria itu mengangguk. "Sudah sering sekali ke sini. Wilayah ini tidak berubah sedikit pun." Sierra terpana oleh pemandangan itu. Jauh sekali dari rumornya yang mengatakan tempat ini adalah kota hantu. Tempat ini jauh lebih hidup. Orang-orang tersenyum dan terlihat benar-benar bahagia. Tidak seperti laporan kekaisaran yang menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang sepenuhnya ditinggalkan. Meskipun persediaan dasar sering kali langka di sini, tempat yang bahagia ini adalah hasil kerja keras keluarga Ripton untuk membuat rakyat mereka hidup bahagia. Akhirnya mereka pun tiba, dan seorang ksatria membantu Sierra turun dari kereta, membimbingnya ke perhentian berikutnya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Kastil Duke. Pemandangannya sangat megah. Kastil itu benar-benar tinggi dan megah, terlihat seperti menara yang menembus langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kastil sungguhan. Dia hanya pernah melihatnya dalam gambar dan deskripsi. Kastil itu begitu besar dan mengesankan. Kastil itu bahkan terlihat lebih besar dari istana kekaisaran sendiri. Kepala pelayan menghampiri Sierra, menyambutnya dengan sopan dan berterima kasih karena sudah datang jauh-jauh untuk mengunjungi wilayah mereka. Sierra meminta maaf atas kunjungannya yang mendadak, tetapi setuju untuk mengikuti kepala pelayan masuk ke dalam untuk membahas masalah penting. Kepala pelayan menawarkan untuk membawanya langsung ke kepala keluarga, petinggi itu sendiri. Meskipun eksterior kastilnya megah, bagian dalamnya ternyata sederhana, tidak ada lukisan di aula utama, yang membuat Sierra terkejut. Dia juga menyadari para staf jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tempat lain yang pernah dia lihat. Hal itu membuatnya berpikir. Mereka akhirnya sampai di tujuan dan kepala pelayan mempersilakan Sierra untuk masuk ke ruang kerja. Pertemuan penting sudah menanti. Sierra merasa tegang. Pertemuan ini bisa menentukan masa depannya, dan dia siap untuk mengambil langkahnya. Dia melangkah masuk ke ruang kerja di mana Arden Ripples sudah menunggu. Waktunya untuk pembicaraan serius. Arden menoleh ke gadis itu, sambil mengomentari perjalanannya yang jauh dan akhirnya menyapanya. Setelah berpaling dari jendela, dia terkejut karena Sierra butuh waktu cukup lama untuk sampai dan bertanya bagaimana perjalanannya. Gadis itu membungkuk dengan sopan menyapa pria itu dengan anggun dan gerakan penuh hormat. Dia berbicara dengan lembut namun jelas menekankan rasa hormatnya. Dia mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bertemu Tuan Ripleton, terutama karena ini adalah pertemuan resmi pertama mereka. Sierra sangat antusias dia telah menunggu saat ini. Arden menyuruhnya duduk, lalu segera memerintahkan kepala pelayan dan para pelayan keluar. Dia menginginkan privasi untuk membahas berbagai hal tanpa ada yang menguping. Dia berjalan ke jendela, tercengang oleh 8 gerobak pasokan yang sekarang berada di halaman kastil. Gerobak-gerobak itu penuh dengan gandum, obat-obatan pakaian, alkohol, dan makanan lezat yang jelas sangat mengesankan. Dia kembali ke gadis itu, duduk di seberangnya di sofa. Dia sedikit mengernyit, jelas terkejut oleh tindakannya yang tak terduga. Sierra menunggunya untuk bertanya tentang kunjungan mendadak itu, tetapi Arden mengejutkannya dengan menanyakan teh apa yang dia suka. Dia tidak menduga hal itu. Bukannya menanyakan tentang gerobak-gerobak itu, Ripleton justru bertanya tentang teh favoritnya. Sierra bingung apa hubungannya hal itu dengan semua ini.
Hal ini benar-benar membuatnya bingung. Dia sudah siap untuk pertanyaan serius, bukan sesuatu yang aneh seperti ini. Pikirannya kalut mencari jawaban. Dia dengan sopan menolak teh, menjelaskan bahwa dia tidak mengerti pertanyaan itu dan tidak ingin mengalihkan perhatiannya dari pembicaraan yang sebenarnya. Wajah tenangnya menyiratkan sedikit kebingungan. Akhirnya Arden bertanya, apa isi gerobak-gerobak itu? Dan mengapa dia tiba-tiba muncul dengan hadiah seperti itu? Dia menatapnya menunggu jawaban. Sierra mengatakan, itu adalah hadiah berharap. Hadiah itu akan dihargai dan berguna. Dia yakin hadiah itu akan membantu rumah tangganya dan keluarganya akan menghargai tindakannya. Arden terkejut, tetapi tidak kesal. Dia menyadari bahwa hadiah itu praktis dan bermakna. Bukan sekadar basa-basi Sierra meminta maaf atas kecanggungan di pesta dansa. Menawarkan barang-barang itu tanpa curiga permintaan maafnya yang tulus, bertujuan untuk meredakan ketegangan. Arden fokus pada ucapannya menyadari bahwa wanita itu tidak mendengar apapun di pesta dansa. Tatapannya menajam seolah menyelidikinya untuk mencari kebenaran. Sierra berpikir berpura-pura akan lebih baik daripada membuka semua kartunya saat itu. Tapi sekarang, setelah semuanya lebih jelas, dia siap untuk benar-benar meminta maaf dan menjelaskan dirinya. Dia masih tidak yakin mengapa wanita itu mengungkit hari itu. Padahal masalah itu bisa saja tetap terkubur. Tapi sekarang dia terjebak karena semuanya terkait dengan rencananya saat ini. Nona Brilikson berpikir dia bisa mendapat keuntungan dengan menjalin hubungan dengan klan Rippleton. Jadi, dia mengambil langkah ini untuk membangun koneksi demi keuntungan dan masa depannya sendiri. Ekspresi Sang Duke menjadi dingin, dia langsung ke inti permasalahan. Menanyakan kesepakatan apa yang wanita itu tawarkan. Nadanya sangat serius, tidak ada waktu untuk basa-basi. Dia menjelaskan bahwa keluarga Rippleton sudah lama tidak menerima bantuan dari keluarga Bosman. Dan dia tahu seluk-beluk kontrak antara keluarga mereka membocorkan semuanya. Berharap pria itu akan mendukungnya, dia bangkit dari sofa, berjalan menghampiri Arden dan menjatuhkan sebuah bom. Dia ingin pria itu menjadi suaminya. Bukan sekadar bantuan, melainkan keuntungan bersama penawaran yang datang tiba-tiba dan sangat nekat. Dia tidak pernah menduga ini akan terjadi. Dia tidak berencana meminta bantuannya seperti ini, bahkan tidak ada dalam radarnya. Rippleton benar-benar bingung. Lamaran itu sangat mengejutkan, membuatnya melongo seperti ikan kehabisan air. Dia tidak tahu harus tertawa menangis atau kabur saja. Sierra menyodorkan sebuah kontrak di atas meja. Dia mengincar kemungkinan perang yang terjadi antara keluarganya dan keluarga Bosman, mencium peluang untuk permainannya sendiri. Jika kontrak itu tersendat, posisi Rippleton akan hancur. Ini bisa menghancurkan kesepakatan dan ikatan keluarganya. Sierra tahu ini adalah pertaruhan berisiko tinggi. Dia mencoba membujuk Violetta untuk menghindari masalah dan menjaga situasi tetap stabil. Tapi jelas rencananya gagal total. Sierra menawarkan untuk menangani pasokan itu sendiri, masuk sebagai kartu tak terduga yang bisa membalikkan keadaan demi keuntungan mereka. Arden langsung menanggapinya, dia perlu tahu motif wanita itu sebenarnya. Ada yang aneh dan dia memiliki insting seorang pemburu. Wanita itu menyembunyikan sesuatu. Dia mencoba mengabaikannya dengan tawa, seolah berkata, apa itu penting, tapi tawanya terdengar sangat dipaksakan. Dia tahu ini adalah kesepakatan besar yang sedang dihadapinya. Kami akan terus menyuplai Rippleton setiap tahun. Tapi hanya jika dia memilihnya, tanpa terkecuali, bahkan jika ada orang hebat yang menawarinya kesepakatan yang lebih baik. Jika dia bersumpah untuk tetap setia pada Sierra, saat Sierra membutuhkannya, itu sudah cukup. Dia akan menepati janjinya apapun yang terjadi. Dia memberikan sepucuk surat dari keluarga Bosman, berisi detail-detail penting tentang hubungan mereka dan penawaran yang ingin dibicarakan oleh keluarga itu. Dia membuka surat itu untuk membacanya dengan saksama, mencoba memahami apa sebenarnya yang mereka tuntut darinya. Surat itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak dan ingin menunda atau membatalkannya, menempatkan Sierra dalam posisi yang sulit, memaksanya membuat keputusan yang bisa menentukan masa depannya. Duke Bosman sangat mencintai putrinya, dia tidak bisa menentang keinginannya. Tidak peduli seberapa sulit situasi keluarganya, dia akan mendukungnya apapun yang putrinya pilih. Karena cinta tanpa pamrih itu, keluarga Rippleton harus memohon bantuan dari klan lain selama 5 tahun berturut-turut yang menghancurkan status mereka dan membuat setiap pilihan menjadi lebih sulit. Sierra sangat marah karena jutaan orang kelaparan, sementara keluarga Bosman tidak peduli pada siapapun selain diri mereka sendiri. Keegoisan mereka membuatnya muak.
Pada saat itu, Ripleton akhirnya menyadari bahwa Sierra membenci mereka. Dan itu menusuknya dalam-dalam. Selama ini dia mencoba membenarkan tindakan mereka. Sepanjang waktu. Kemudian mereka berjalan-jalan di sekitar kastil. Arden menawarkan untuk memasak makan malam jika Sierra lapar mencoba bersikap manis, tetapi Sierra hampir tidak tertarik. Dia berterima kasih padanya, tetapi mengatakan dia tidak lapar. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk membicarakan makanan. Tidak saat kepalanya penuh dengan hal-hal lain. Pipinya memerah di bawah tatapan tajam Arden. Dia sedang mengamatinya dan mulai merasa tidak nyaman. Tatapannya yang tajam terasa seolah-olah mengintip ke dalam pikiran pribadinya. Ternyata, Arden mengira Sierra menolak makan malam karena sedang diet. Hal itu membuat Sierra merasa ngeri, meskipun alasan sebenarnya sama sekali tidak seperti itu. Tetap saja dia tidak lapar saat ini, tidak perlu khawatir. Ini bukan tentang penampilannya, ini tentang apa yang dia rasakan di dalam. Arden menghela napas lega, dan mereka terus berjalan perlahan, saling bertukar kata-kata yang jarang, namun hangat menikmati keheningan. Sierra memutuskan untuk bertanya, mengapa kastil itu memiliki begitu sedikit staf? Hal itu langsung terlihat jelas, dan gagasan bahwa tempat sebesar itu dijalankan oleh begitu sedikit orang membuatnya bingung. Tentu itu hanya karena kurangnya anggaran dan meskipun itu masuk akal. Sierra bingung, dia pikir situasinya bisa dengan mudah diperbaiki. Dia kaget kondisi keuangan mereka begitu buruk sampai sang Duke secara terbuka mengakui mereka harus mengurangi staf, menunjukkan kelemahannya. Sierra menyarankan untuk merekrut lebih banyak orang, tapi Arden merasa itu bukan prioritas utama saat ini, ada masalah yang lebih besar untuk diatasi terlebih dahulu. Meskipun itu tidak membuatnya nyaman, yang utama harus diutamakan. Beberapa bagian kastil perlu perbaikan setengah dari kamar-kamarnya dalam kondisi yang mengerikan. Jadi memperbaikinya adalah yang utama. Sierra mengerti, mengelola tempat ini dengan anggaran yang ketat adalah sebuah perjuangan. Masalah keuangan menurunkan kualitas hidup dan kinerja seluruh keluarga. Meski begitu, dia yakin bantuannya bisa mendatangkan lebih banyak staf dan menyelesaikan masalah utama. Keterampilan organisasinya bisa membalikan keadaan, tapi kemudian Ripleton terkekeh dan menggodanya. Mengatakan dia sudah bertingkah seperti nyonya rumah menyoroti. Seberapa dalam dia sudah terlibat dalam kekacauan ini. Meskipun dia ragu, hal itu membuatnya gugup karena dia tidak menyadari tindakannya. Akan terlihat seolah-olah dia sudah mengelola seluruh rumah tangga. Itu sebuah kebiasaan di rumahnya dulu. Dia selalu mencecar kepala pelayan saat laporan. Dan dia tidak bisa menghilangkan naluri itu, bahkan di sini dalam peran barunya. Dia hanya menertawakannya, terhibur dengan betapa seriusnya dia menganggap tempat ini. Dia tidak menyangka seorang nona akan begitu peduli tentang masalah-masalah lokal yang rumit ini. Dia membawanya ke sebuah kamar yang mereka rawat secara teratur, dan mengatakan kamar itu sempurna untuknya beristirahat. Kamar itu selalu dalam kondisi baik. Dia akan menugaskan seorang pelayan untuk berjaga-jaga, untuk memastikan dia nyaman jika dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Dia berterima kasih padanya, tapi meminta untuk tidak menugaskan orang lain. Dia punya pelayannya sendiri yang bisa mengurus segalanya untuknya. Arden mengucapkan selamat malam padanya dengan tetap bersikap formal namun sopan. Meskipun kata-katanya terasa kaku, Sierra bersikeras agar dia memanggil namanya. Dia tidak mau menjadi sosok tanpa nama di sini. Dia menginginkan percakapan santai yang nyata, bukan formalitas yang dingin. Lalu dengan senyum yang lebih hangat, dia mengabulkan permintaannya, menunjukkan bahwa dia menghargai keinginannya dan bersedia berusaha untuk membuat hubungan di antara mereka lebih lancar. Kemudian di kamarnya Sierra berpikir kembali tentang betapa khawatirnya orang tuanya selama pertunangannya dengan Layton. Terakhir kali, mereka tidak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan emosinya. Mereka terus mendesaknya untuk mempertanyakan apakah pria itu benar-benar mencintainya. Karena cinta dan kepedulian mereka terhadap putri mereka membuat mereka meragukan pilihannya. Dia berpikir kali ini mungkin akan sama saja. Orang tuanya tidak akan mengubah pandangan mereka tentang calon suaminya, hanya berdasarkan beberapa formalitas. Kota yang rencananya akan dia tinggali bersama suaminya memiliki reputasi buruk di kekaisaran. Jadi, mungkin pendapat orang tuanya tidak akan berubah, dan mereka akan terus meragukan pilihannya. Dia penasaran bagaimana pertunangan barunya, terutama kontrak pernikahan akan diterima oleh keluarganya. Mengetahui hal itu bisa menjadi titik baliknya. Saat berbicara di kantor, mereka membahas kontrak pernikahan yang dingin dan bersifat transaksional. Keduanya saling memanfaatkan yang menonjolkan sisi sinis dari kesepakatan mereka.
Arden ingin tahu bagaimana Sierra akan menangani situasi jika Duke Boseman mengetahui pertunangan mereka. Meskipun kontrak keluarga belum dibatalkan yang bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Sierra bilang Duke bisa saja mengumumkan hal itu. Boseman telah mengulur-ulur kontrak itu selama 5 tahun. Dan suratnya adalah pemberitahuan pembatalan resmi. Rippleton harus memikirkannya. Tapi dia mengangguk berpikir itu adalah langkah cerdas dalam situasi sulit mereka. Sierra bilang, ada satu hal yang harus dia lakukan dan itu bukan tentang penampilannya atau seberapa baik dia dalam tugasnya. Ini tentang sebuah langkah yang lebih besar secara spesifik. Dia harus menjadi pria paling menarik memikat orang, bukan hanya dengan penampilan, tetapi dengan kekuatan karisma dan kepercayaan dirinya untuk menghancurkan semua rintangan. Dan yang paling penting, jangan jatuh cinta pada Lady Bossbone. Dia adalah seorang manipulator yang bisa mengacaukan takdirnya. Jadi, dia tidak boleh membiarkannya menjadi alasan dia merasakan sesuatu jika tidak semuanya akan berisiko. Karena begitu dia mengetahui hubungan mereka, dia akan langsung datang. Mulai memainkan permainan pikiran dan mengacaukan rencana, mereka membuat semuanya menjadi kacau. Valletta akan menginginkan tunangannya kembali hanya untuk mengganggunya dan melakukan apapun yang diperlukan. Untuk membuat Rippleton kehilangan semua yang telah dia bangun tanpa alasan yang jelas. Rippleton berpikir kontrak itu entah bagaimana terkait dengan Valletta, dan itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikannya agar tidak berbuat lebih jauh dan menjaga agar situasi tidak memburuk. Tetapi jika itu benar Sierra dalam masalah, Violetta telah kehilangan semua kekuatan dan pengaruhnya, jadi dia tidak bisa mengacaukan hubungan mereka seperti sebelumnya. Violetta adalah tipe wanita yang dengan dingin mencampakkannya saat dia sedang berjuang, dan tindakannya semua itu menunjukkan keegoisan dan sama sekali tidak peduli pada siapapun. Dia sudah muak dengan si Ratu Sosialita yang semua orang perlakukan seperti malaikat, yang baru saja dicampakkan oleh Duke Ripton, dan bagi Sierra itu adalah sebuah kemenangan. Sekarang, dia bisa menggunakan ini untuk meningkatkan posisinya sendiri, tapi Arden sedang mencoba mencari tahu. Apakah Sierra memiliki kompleks inferioritas dari temannya itu? Mungkin karena dia terjebak bersaing dengan wanita-wanita yang punya pengaruh dan kekuatan jauh lebih besar. Salah satunya bertingkah seperti babi, memuntahkan semua ketidaksukaan dan kesombongannya. Sementara yang satunya lagi santai dan tenang, bahkan dengan kekuatan dan kepercayaan dirinya. Sierra hanya berharap bukan dia si babi di sini. Dia tidak ingin orang-orang melihatnya menjijikan atau memuakan. Meskipun dia tahu pendapat orang lain sulit untuk dikendalikan. Ripton hanya menertawakannya. Dia belum siap untuk membahas hal-hal yang berat, karena tahu itu akan menimbulkan suasana tidak enak. Jadi, dia melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana. Waktunya menandatangani kesepakatan dan suasananya sangat tegang. Momen ini sangat besar bagi masa depan mereka. Dan keduanya tahu pilihan mereka akan menentukan segalanya. Sierra mengutip perkataan dari seorang politisi yang mengejutkan Arden. Dia begitu sangat percaya diri memutarbalikkan ide orang lain untuk mendukung gerakannya sendiri. Dan itu membuatnya berpikir. Sierra berkata, kepercayaan harus didahulukan sebelum keputusan besar, tanpa rasa saling menghormati. Dan kejujuran kesepakatan apapun hanya akan kosong dan tidak akan membawa mereka kemana-mana. Ripton memeriksa kontrak yang dibuat Sierra. Dia melihat banyak sekali kekurangan, tapi dia mengerti ini adalah kunci untuk langkah mereka selanjutnya. Dia menyadari jumlah kompensasinya sedikit dilebih-lebihkan. Dan itu bisa menyebabkan masalah di masa depan. Tuntutan yang berlebihan hanya akan menimbulkan kebencian. Tapi Sierra berpikir jumlahnya harus cukup tinggi untuk mencegah pengkhianatan. Hanya dengan begitu, dia bisa yakin keluarga Ripton serius dan siap untuk mematuhi persyaratannya. Jika keluarga Ripton mengkhianatinya, mereka akan bangkrut. Kesepakatan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghindari kehancuran finansial dan menyelamatkan reputasi mereka. Jadi, taruhannya sangat tinggi. Ya, persyaratannya benar-benar merugikan bagi Arden. Dan dia tahu menyetujui ini benar-benar bisa menempatkannya dalam posisi sulit. Tapi ini mungkin satu-satunya cara untuk mengamankan stabilitas jangka panjang. Dia tertawa seolah-olah Arden sudah berencana mengkhianatinya, bahkan sebelum mereka mulai bekerja sama. Dan momen itu sedikit meredakan ketegangan. Meskipun situasinya masih sangat serius, jumlah yang dia pilih itu disengaja. Setelah mantan suaminya menghancurkan semua yang mereka bangun sekarang, dia sangat fokus pada setiap gerakan. Bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Tangan Arden gemetar. Saat dia selesai membaca kontrak,
tahu bahwa hal ini bisa mengubah masa depan mereka. Jantungnya berdebar kencang karena taruhannya sangat besar dan keputusannya berarti segalanya. Dia harus melindungi tanah dan rakyatnya, dan uang adalah satu-satunya pengaruh yang dia miliki. Kesepakatan ini sangat besar. Masa depan keluarganya, wilayahnya, semuanya dipertaruhkan. Tapi kemudian dia menandatangani surat-surat itu tanpa gentar dengan tangan yang mantap. Dia tahu ini adalah langkah yang harus dilakukan, dan dia tidak boleh ragu-ragu. Wanita itu mengambil surat-surat itu, melihat dia sudah menandatangani semuanya, dan merasa seolah beban baru saja terangkat. Mereka memasuki fase baru sekarang, di mana setiap tindakan yang mereka ambil akan menentukan masa depan mereka. Dia mengembalikan salinannya, memeriksa ulang setiap detail, dan setelah semuanya beres, dia menghela napas seolah baru saja melewati garis finish yang penting. Rippleton harus mengakui, wanita itu jauh lebih dari sekadar wajah cantik. Dia memiliki strategi dalam DNA-nya, dan itu membuatnya dihormati oleh Rippleton. Sierra menyeringai rencananya, akhirnya berjalan, dan dia tahu bagian tersulit baru saja dimulai. Tapi dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian tanpa ada pelayan yang mengawasinya. Kebebasan itu memberinya kepercayaan diri yang dia butuhkan untuk menaklukkan dunia. Dia tidak ragu Violet akan sangat marah. Kecemburuan dan masalah kontrol bisa berubah menjadi ancaman serius. Tapi Sierra sudah berpikir beberapa langkah ke depan, tidak peduli bagaimana Violet bereaksi. Sierra akan menyelamatkannya. Ini yang dia tahu, gerakannya tidak luput dari perhatian. Dan dia telah mencapai persis apa yang dia butuhkan untuk melangkah maju. Langkah kecil ini memulai rencana besarnya, dan sekarang setelah kontrak ditandatangani, dia memanfaatkan momentum itu seolah-olah miliknya sendiri. 4 hari kemudian, Sierra kembali ke rumah berendam di bak mandi, dan merenungkan bagaimana momen ini mengubah segalanya. Dia berada di jalur yang benar sekarang, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pelayan itu memperhatikan perubahan suasana hati gadis itu, dan bertanya, apakah sesuatu yang baik telah terjadi? Karena akhir-akhir ini dia jauh lebih ceria dan bersemangat dari biasanya. Gadis itu berpikir, mungkin suasana hatinya yang gembira adalah karena dia sudah menunggu begitu lama. Untuk saat di mana dia akhirnya bisa menjalankan rencananya yang telah dipikirkan dengan matang, menjadi tindakan. Tapi sebelum dia selesai berpikir, sebuah suara memotong dari ruang utama, menyadarkannya dari lamunan dan memaksanya untuk fokus pada apa yang sedang terjadi. Saat masuk ke dalam ruangan, dia menyadari kalau Valeda yang mampir. Dia harus bersiap-siap untuk menemui temannya. Kunjungan ini terasa penting, seolah menuntut perhatian penuh darinya. Sierra berjalan mendekat, sedikit terkejut. Ada apa? Kenapa datang tiba-tiba? Kita kan selalu merencanakan hal-hal seperti ini sebelumnya. Valeda duduk di sofa, tangannya bersedekap, wajahnya kusut menahan kesal. Matanya seolah menunggu penjelasan dari Sierra. Saat ini, dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Langsung ke intinya, kamu bohong soal kalung itu kan? Katanya permata spesifik itu hanya bisa ditemukan di satu pulau. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Sierra menjawab, permata itu super langka. Aku harus pergi ke sana sendiri. Kalau aku mengutus orang lain, mereka mungkin hanya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Valeda tidak percaya, dia yakin tidak ada satupun orangnya. Terutama orang-orang terdekatnya yang akan berani berbohong pada keluarganya. Tidak bisa percaya ada orang yang berani melakukan ini. Tetap saja Sierra berpura-pura bodoh. Seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang permata ini, tidak ingin menunjukkan kalau dia tertarik. Dia tetap tenang seolah ini semua hal baru baginya. Dia menyesap tehnya dengan kalem, mencoba menutupi ketegangan. Bersikap seolah semua ini tidak memengaruhinya, pikirannya jelas tertuju pada hal lain. Lalu Sierra berkata, aku memang mendengarnya, tapi aku tidak punya detail lebih lanjut. Hanya itu yang aku tahu. Tambahnya mengatakan kalau informasi itu berasal dari tuannya Ezekiel Ross. Katanya, dialah yang memberitahukan semua yang bisa ia sampaikan. Valeda menyipitkan matanya, mendesak lagi. Kamu yakin dia benar-benar mengatakan itu? Aku tidak habis pikir soal ini. Aku harus memastikan ini bukan sebuah kesalahan. Sierra merasakan percakapan mulai berbalik arah dan mulai bermain sebagai korban. Berpura-pura seolah dia sangat terpukul karena tidak sengaja berbohong, tapi tentu saja. Itu semua adalah bagian dari permainannya. Valeda menghela napas panjang. Menyadari tidak ada jalan untuk kembali, dia menerima kebohongan yang telah dikatakan padanya. Menyadari rencananya tidak akan berjalan sesuai yang dia harapkan.
Untungnya bagi Sierra Valeda, belum tahu kalau kalung itu sebenarnya berisi permata yang lebih langka. Seharusnya dia mempelajarinya, tapi dia tidak menyadari detail penting itu. Sierra memutuskan untuk mengerjai temannya menggodanya untuk membangun ketegangan. Dia mengulur-ulur percakapan secukupnya untuk membuat Violeta terus menebak-nebak dan melihat bagaimana reaksinya terhadap kejutan berikutnya. Dia mencondongkan tubuhnya dan memberitahu Violeta bahwa dia punya rahasia besar yang ingin dibagikan sejak lama, tapi terus menundanya. Hal ini bersifat pribadi dan membuatnya tidak nyaman. Dia mengakui ini sedikit canggung dan dia tidak yakin bagaimana Violeta akan menerimanya. Pengakuan semacam itu biasanya terjadi dalam hubungan yang sangat dekat, bukan saat sedang minum kopi bersama teman. Gadis itu akhirnya mengatakannya. Akhir-akhir ini, dia sedang naksir seorang pria. Kabar itu membuatnya tersipu malu, karena dia bukan tipe orang yang suka membicarakan gebetan, terutama tidak dengan Violeta. Seluruh wajah Violeta berbinar. Tangannya gemetar karena gembira, karena pengakuan cinta dari Sierra adalah jenis drama yang sangat dia sukai. Tapi Sierra berpikir dalam hatinya, pria itu tetaplah Layton. Violeta tidak bisa melihatnya sebagai orang lain. Bahkan, jika Sierra siap untuk menulis ulang ceritanya sendiri, Violeta tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Matanya seolah memohon untuk mendengar lebih banyak, dan dia sudah siap untuk menonton pertunjukan itu. Sierra tetap malu-malu mengatakan dia tahu siapa pria itu, tapi belum mau membocorkannya. Dia masih mencoba memahami perasaannya dan ingin menunggu sebelum menyeret siapapun ke dalam kekacauannya. Violeta menjadi kesal jengkel karena dia tidak diberitahu rahasianya. Dia selalu jujur pada Sierra. Mengapa sekarang berbeda? Dan sikap Sierra ini membuatnya merasa seperti karakter sampingan dalam hidupnya sendiri. Sikap Sierra sedikit melunak menjelaskan bahwa dia belum yakin dengan pikirannya sendiri. Dia butuh waktu untuk mengurai apa yang dia rasakan sebelum dia siap membicarakannya. Violeta terus mendesak mencoba mengorek informasi, tapi Sierra memotongnya. Akan kuberitahu saat aku sudah benar-benar siap, ucapnya dengan ketus tidak tertarik untuk mengisi kekosongan dengan tebakan. Rahang Sierra mengeras matanya menajam. Dia benci menyimpan rahasia, tapi yang satu ini akan dia simpan untuk saat ini. Tidak peduli seberapa besar hal itu menggerogotinya. Namun, kali ini, Sierra menegaskan, meskipun mereka akrab ada batas kepercayaan yang tidak boleh dilewati atau persahabatan mereka bisa berakhir hancur. Dia merasa sedikit lelah dan terpaksa meminta Violeta untuk meninggalkan rumahnya, menjelaskan bahwa dia butuh waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah percakapan tegang ini yang benar-benar menguras tenaganya. Violeta sambil memasang kembali topengnya setuju untuk pergi. Meskipun wajahnya masih menunjukkan kekesalan dan matanya memancarkan sedikit rasa sakit hati karena diusir. Setelah Violeta pergi, Sierra ditinggal sendirian dan sang pelayan. Dengan sedikit gelisah, bertanya apakah Sierra terlalu keras pada temannya. Dia jelas datang mengharapkan lebih dari reuni mereka. Sierra sambil mengangkat sebelah alisnya pada pelayan itu mengatakan bahwa tindakannya sepenuhnya dapat dibenarkan. Membiarkan temannya dalam ketidaktahuan tanpa jawaban lebih lanjut tidak terasa terlalu kejam baginya. Pelayan itu menyadari bahwa dia telah melampaui batas, mulai menarik kata-katanya, tetapi tetap bersikeras bahwa sebagai seorang teman, Sierra seharusnya bisa lebih jujur tentang pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Perlawanan semacam ini sebenarnya berguna. Itu membuat perhatian tidak terfokus pada motif asli Sierra yang bisa menarik kecurigaan dan mengacaukan rencananya. Dia tidak boleh menimbulkan kecurigaan terlalu cepat, itu bisa membongkar penyamarannya dan membatasi geraknya sebelum dia siap. Hubungannya dengan Aiden masih di ujung tanduk, dan ketidakpastian itu berarti dia harus melangkah dengan sangat hati-hati. Dia tidak bisa begitu saja bersikap dingin pada Violeta, tanpa alasan itu akan memulai desas-desus yang bisa menghancurkan reputasinya. Jadi, dia harus menetapkan aturan untuk berurusan dengan Violeta dan bergerak cepat untuk menyingkirkan mata-mata yang telah dia tempatkan di kediaman itu sebelum semuanya menjadi kacau. Sementara itu, di kediaman Rippleton, orang-orang sedang membongkar kargo Brilakin. Ini bukan sekadar pengiriman, ini adalah bom waktu yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Rippleton mengawasi dari jendela menilai kekacauan yang terjadi dan mencoba memetakan langkah selanjutnya. Kastil itu sangat sibuk, semua orang bergegas untuk mempersiapkan sebuah acara besar. Dan seluruh tempat itu dipenuhi ketegangan. Sekretaris Aiden maju dan menjatuhkan sebuah bom informasi.
Seluruh kekacauan ini disebabkan oleh barang bawaan Sierra, dialah kartu tak terduga yang sebenarnya. Dia melakukan penyelidikan mendalam untuk Arden, dan sekarang dia di sini untuk mengungkapkan semuanya detail yang bisa mengubah permainan sepenuhnya. Dia mempelajari Sierra dan keluarganya, dan menyimpulkan bahwa meskipun kaya raya mereka tidak ternoda, dan tidak terhubung dengan ambisi politik yang membuat posisi mereka lebih menguntungkan. Pengaruh mereka sangat menonjol dalam penambangan batu, dan mana yang unik di pegunungan yang mereka kuasai memberi mereka keuntungan besar dalam bisnis tersebut. Karena hal ini, asosiasi penyihir secara tidak resmi melindungi keluarga Briluxen yang memperkuat kedudukan mereka, dan memberi mereka sumber daya tambahan untuk melindungi kepentingan mereka, dan masih banyak lagi. Kalau soal Violeta dan Sierra, orang-orang melihat mereka hanya sebagai teman, membiarkan mereka tetap memegang kendali dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Sierra membantu Violeta yang bermasalah sejak kecil, dan melalui ikatan itu, Violeta mulai menjadi percaya diri dan berubah, yang mengubah hubungan mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terlalu mirip dalam penampilan dan tingkah laku yang menarik perhatian dan memulai rumor. Mereka mengenakan gaun dan sepatu yang serasi menata rambut mereka dengan cara yang sama. Dan rumor itu berbalik menyerang Sierra, memicu lebih banyak pertanyaan dari semua orang di sekitar mereka. Arden berpikir dia tidak terlihat seperti orang yang meniru orang lain. Dan itu penting baginya, karena itu membuatnya lebih mandiri dan bisa diandalkan. Sebelum rumor itu muncul, orang-orang membicarakan Sierra sebagai sosok yang berani dan bersemangat, membantunya menjaga martabat dan bertindak dengan percaya diri. Dia tahu pertanyaannya tentang rasa tidak aman mungkin telah sangat menyakitinya, jadi sekarang dia perlu meminta maaf, atau setidaknya menjelaskan niatnya. Tapi sekarang, rumor baru sedang menyebar yang secara langsung menargetkan Arden dan reputasinya, menjadikannya faktor kunci di masa depan mereka. Rumor-rumor ini berpusat pada isu penting yang bisa berdampak pada masa depan politik Arden dan interaksinya dengan orang lain. Secara spesifik bahwa Arden merencanakan pernikahan politik dengan keluarga Bosban, yang menimbulkan pertanyaan di antara mereka yang mengawasi gerak-geriknya. Rumor itu sampai ke telinga Sierra yang ketakutan, karena ini bisa menghancurkan rencananya dan menghancurkan semua yang telah dia usahakan. Dia memeriksa ulang dengan seorang pelayan tentang siapa yang akan menikah dengan siapa. Dan mereka bilang itu adalah Nona Velieta dan Rippleton yang hanya membuat Sierra semakin bingung. Rumor tentang pernikahan politik mereka mulai bermunculan. Dan Sierra tidak mengerti mengapa rumor itu menyebar sekarang, terutama saat rencananya sendiri akhirnya mulai terwujud. Dia bertanya pada pelayan itu dari mana dia mendengarnya. Dan ternyata rumor itu berasal dari pelayan lain yang membuat segalanya menjadi lebih membingungkan. Sierra sangat kesal rumor ini beredar karena bisa merusak reputasinya dan mengacaukan rencananya yang telah disusun dengan cermat. Dia menyuruh gadis itu untuk meninggalkannya sendirian, agar dia bisa memikirkan hal ini dan mencari cara untuk mengendalikan situasi. Dia berpikir mungkin Violeta yang sengaja menyebarkan ini, tapi tidak bisa mengerti apa tujuan sebenarnya atau apa yang ingin dia capai. Mungkin dia tidak ingin menyimpan Ripton untuk dirinya sendiri, tapi dia juga tidak mau orang lain merebutnya. Karena itu akan membuatnya jadi kurang istimewa dan semua kerja kerasnya menjadi sia-sia. Atau mungkin Sang Duke merencanakan rumor itu untuk memancing drama melihat bagaimana reaksi para pemain dalam permainan ini. Dan pihak mana yang akan mereka pilih. Rumor-rumor ini pada akhirnya akan sampai ke telinga para petinggi, memaksa mereka untuk turun tangan dan Sierra harus jauh lebih berhati-hati, agar tidak terseret ke dalam sesuatu yang bahkan lebih berisiko dari yang dia duga. Beberapa waktu berlalu, dan karena Arden masih belum membalas, Sierra memutuskan untuk bertindak dan pergi ke pesta dansa, berharap untuk menggali jawaban di sana. Dia punya banyak waktu untuk membuat pilihan dan memberitahunya. Dan mungkin dia bahkan berubah pikiran tentang pernikahan dan masa depan mereka, tapi tidak ada balasan yang datang. Sierra sudah memutuskan jika dia melanggar kontrak atau bahkan mencoba mempermainkannya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menemukan cara untuk menghukumnya, bahkan jika itu berarti mematahkan lengannya untuk mendapatkan kembali kendali. Dia membiarkan ksatria itu membantunya turun dari kereta, menganggap itu adalah protokol standar, tapi tetap merasa seolah-olah dia mengandalkan orang lain hanya untuk tetap memegang kendali. Begitulah akhirnya dia sampai di kediaman Blidia. Tempat sebuah pesta besar akan segera dimulai dan dia ada di sana untuk mencari informasi dan melihat rumor seperti apa yang beredar di kalangan masyarakat kelas atas.
Meskipun dia sudah bilang pada Violetta kalau dia tidak akan datang sekarang, dia sadar bahwa dia kekurangan informasi kunci. Dia sadar kalau hadir adalah suatu keharusan. Violetta juga penasaran apakah pria yang disukainya akan datang. Dan Sierra jadi bertanya-tanya bagaimana hal itu akan memengaruhi masa depan mereka dan apa yang akan terjadi. Jika Violetta benar-benar muncul, Sierra melangkah masuk ke dalam ballroom. Dan tiba-tiba semua mata tertuju padanya. Dia cepat sadar menjadi pusat perhatian di sini tidak selalu merupakan hal yang baik. Seorang tamu melambai ke arahnya. Sierra berbalik melihat Violetta melenggang masuk, dengan senyuman yang langsung menerangi seisi ruangan. Ya, itu Violetta. Gaya gaunnya sama dengan yang Sierra pilih, dan sekarang seluruh kerumunan orang melihat mereka berdua bergantian. Selera yang sama kebetulan, dia tidak begitu yakin lagi. Violetta menghampirinya dengan riang penuh senyum. Sierra senang sekali melihatmu di sini. Antusiasmenya mencairkan ketegangan. Sementara itu, Layton maju dengan sangat sopan. Lady Brilickson sapanya jelas mencoba membuat kesan pertama yang baik. Markis Blidia masih menunjukkan aura seolah berkata, "Aku ingat apa yang kau lakukan." Kehadirannya yang terlihat sopan di luar membangkitkan dendam lama yang masih dia pendam. Tetap saja, Sierra memaksakan senyum dan berterima kasih atas undangannya. Dia tahu dia harus bersikap baik meskipun seluruh dirinya ingin menghentikan sandiwara ini. Kemudian sambil menggenggam minuman di aula, Sierra tenggelam dalam pikirannya. Drama beberapa hari terakhir terus berputar di kepalanya saat dia mencoba mencari tahu langkah selanjutnya. Markis Bladia, mantannya tidak membuang waktu untuk menggoda Violetta. Dia mencoba mengabaikannya bercanda bahwa dia terlalu mabuk di pesta terakhir untuk membaca naskahnya. Sierra tidak suka diperlakukan seperti sedang diinterogasi. Obrolan sang Markis menenggelamkan hal-hal penting yang perlu dia fokuskan. Velia terus menempel di sisinya. Jadi, Sierra tidak bisa mendengar gosip apapun yang beredar karena selalu sibuk dalam percakapan. Tak ada waktu luang untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak bisa melihat prianya dimanapun. Itu adalah pertanda buruk. Dia yakin mereka akan bertemu di sini. Tiba-tiba Velita berkata, dia akan segera kembali. Sierra punya firasat buruk teman-temannya, pasti punya rencana untuk meninggalkannya sendirian karena suatu alasan. Sierra tidak mendengar percakapan mereka, jadi dia tidak tahu kemana Violet pergi. Temannya meninggalkannya seperti ini. Itu aneh sekali bukan? Lalu Layton kembali beraksi, mencoba menggodanya lagi. Sierra hampir tidak mendengarkan pikirannya melayang kemana-mana. Dia melangkah lebih dekat menjelaskan bahwa mereka belum mengobrol sejak saling sapa, dan mulai melontarkan pujian untuk menarik perhatiannya dan membuat dirinya berkesan. Sierra langsung ke intinya bertanya, apakah dia suka mengobrol dengan Violetta untuk memancing pendapat jujurnya tentang apa yang terjadi. Layton tertawa gugup meyakinkannya bahwa kedua obrolan itu menyenangkan dia, senang berbicara dengannya, dan temannya berharap kata-katanya dapat diterima dengan baik oleh Sierra. Tapi Sierra hampir tidak mendengarkan pikirannya melayang ke tempat lain. Sambil memperhatikan para penari dan menyusun kepingan teka-teki malam itu, dia terus mengamati, lalu melihat Violetta yang masih belum berada di lantai dansa. Sierra menoleh ke arah Markis, menyarankannya untuk ikut dansa pertama untuk membuat suasana sedikit berbeda. Tepat saat Sierra sedang melamun, Violetta muncul kembali dengan raut serius mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan urusan mendesak. Begitu Violetta muncul, Markis Bladias pun langsung mengikutinya sambil tersenyum dan mengajaknya berdansa. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan panik, Violetta menyadari rencananya yang setengah matang. Dia menatap tajam ke arah Sierra yang tersenyum miring dan tahu bahwa Violetta kini terjebak. Sierra sudah mendorongnya pelan ke lantai dansa. Pasangan itu memasuki lantai dansa saat ruangan berdenyut dengan musik. Mereka terbawa oleh energi pesta membaur ke dalam kerumunan yang berputar. Sementara itu, Lady Brilickson memperhatikan dari balkon kenangan tentang bagaimana rasanya pesta dansa ini dulu kembali membanjirinya. Berbeda lebih berat diselimuti oleh sesuatu yang lebih dalam. Kenangan itu menghantamnya telak membuka kembali luka lama seolah waktu tak pernah berlalu. Dia tidak bisa menyingkirkan hantu masa lalunya. Sierra berjuang untuk menepis masa lalu itu. Tapi rasa sakit itu selalu menyelinap kembali sebuah bayangan yang tidak bisa ia hindari. Berpaling dari keramaian itu, Sierra menuju ke balkon. Kemana saja, asal bukan di sini, jauh dari kebisingan dan gemerlap, dia membutuhkan udara segar untuk menjernihkan kepalanya. Menukar hiruk pikuk pesta dengan ketenangan balkon yang dingin, dia melewati sebuah pintu samping.
Dia mendengar selentingan tentang pernikahan Lady Bosman dan Duke Ripleton yang akan datang. Berita itu membuat hatinya terasa sesak, membangkitkan perasaan tidak nyaman. Singkatnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindari rumor itu, berita pernikahan tersebut memang sudah diperkirakan. Dan dia tahu pada dasarnya ini hanyalah masalah waktu sebelum semua itu menjadi kenyataan. Rumor-rumor ini semakin detik semakin mengganggu, intensitasnya pun terus meningkat. Dan bersamaan dengan itu, rasa kesalnya mulai menyakitinya secara pribadi. Dia mulai teringat kembali momen ketika orang-orang pertama kali mengatakan bahwa dia meniru Violet. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, dan dia hanya berusaha menjadi dirinya sendiri. Tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Sierra merasakan betapa dia dipermalukan dan dipandang menyedihkan. Banyak yang mengira dia hanya meniru tindakan dan selera orang lain. Dan perasaan itu telah melekat padanya sejak lama. Baginya segalanya masih terasa keruh dan gelap, dan sulit untuk menyingkirkan pemikiran bahwa hidupnya masih belum bebas dari bayang-bayang masa lalu. Saat dimana dia tidak bisa menemukan kebebasan sejati, mencoba mempertahankan citra yang tenang. Dan mandiri dia berpura-pura gosip itu tidak memengaruhinya sama sekali. Tapi itu benar-benar menyakitkan di lubuk hatinya. Namun tepat saat dia sedang kesulitan, seseorang yang jelas tidak bisa membiarkannya sendirian melangkah maju, namun juga bersikeras agar dia tidak khawatir tentang rumor tersebut. Menyebutnya sebagai gonggongan tak berarti dan menyuruhnya untuk tidak membuang energi untuk hal itu. Dia terus mengatakan padanya untuk tidak memasukkan rumor itu ke dalam hati dengan berkata, itu hanyalah kata-kata yang tidak pantas dipikirkan dan dia tidak seharusnya membiarkan hal itu mengacaukan ketenangan batinnya. Ternyata orang itu adalah Arden Ripleton yang tiba-tiba muncul di pesta dansa. Dan kata-katanya tentang rumor tidak hanya menenangkannya, tetapi juga memberinya kepercayaan diri. Ini hanyalah detail-detail sepele. Tidak sepadan dengan waktunya. Sierra merasa sangat lega saat melihat Duke Ripleton. Benar-benar datang ke pesta dansa, hatinya dipenuhi kedamaian. Dan bisikan batin yang mengganggu yang selama ini menyiksanya. Akhirnya terdiam saat Arden muncul di sisinya. Semua pikiran cemasnya lenyap, dan dia merasakan kelegaan yang mendalam. Setiap keraguan dan ketakutan langsung sirna seketika. Namun meski merasa lega, Sierra tidak bisa menahan rasa jengkel bergumam bahwa kemunculan dramatis seperti pahlawan novel bukanlah gayanya. Mencoba bersikap santai, Duke Ripleton menyeringai, menyampaikan permintaan maafnya, menjelaskan bahwa dia harus mengurus beberapa urusan sebelum bergabung di pesta dansa, dan menyatakan penyesalannya karena tidak menghubunginya lebih awal. Dia menjelaskan masalah merpati pos menyebabkan dia tidak berkabar, dan karena bahaya bagi para burung itu. Dia tidak bisa mengirim pesan tepat waktu yang agak membingungkan Sierra, karena dia tidak tahu tentang masalah ini. Merpati pos tidak berhasil sampai ke Ripleton dan menghadapi bahaya. Rupanya, jika burung-burung ini terbang di atas, mereka bisa menjadi mangsa empuk bagi para monster. Hal itu membuatnya malu, dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Dia merasa malu karena tidak mengetahuinya dan sedikit canggung karena baginya itu terdengar seperti alasan yang mau tidak mau harus ia terima. Meskipun terasa sedikit aneh setelah menjelaskan Arden mengajak Sierra berdansa. Berharap langkah ini akan membantunya melupakan semua stres kecil dan ketegangan yang menumpuk malam ini. Sierra masih gugup dengan tawaran itu, karena dia berpikir berdansa hanya akan memicu rumor baru yang akan digosipkan orang-orang, sementara dia harus fokus pada apa yang harus dilakukan terhadap Basbin. Arden menyeringai mengatakan kalau dia tadinya begitu berani ingin menjadi miliknya. Namun sekarang dia malah mengkhawatirkan beberapa rumor yang menempatkannya di posisi sulit. Namun, dia tetap melanjutkan percakapan. Dia menambahkan bahwa berdansa dengan seseorang di pesta bukanlah sebuah skandal dan kekhawatirannya tentang rumor tampak berlebihan. Bahkan menyebutnya pengecut, membuatnya merenungkan kata-katanya. Arden mengulurkan tangannya, lagi mengajaknya berdansa, menunjukkan tekadnya. Dan meyakinkannya bahwa ini bukanlah saat untuk ragu dan melewatkan kesempatan. Menikmati momen itu, dia tidak mengerti kenapa Arden begitu bersikeras untuk berdansa. Karena dia masih tidak yakin di pihak mana Arden berada, atau apakah rumor pelayan itu disebarkan oleh pihaknya. Dia takut dikhianati lagi, seperti di kehidupan masa lalunya, dan tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Bahwa semua harapannya akan sia-sia yang akan berujung pada kekecewaan. Arden menyadari kebingungannya, menghela napas, menggelengkan kepalanya, seolah dia mengerti gejolak batinnya. Tapi tidak membahasnya lebih jauh, menyuruhnya untuk santai saja.
Sementara itu, Sierra benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Tidak bisa melepaskannya dan perhatiannya sepenuhnya diambil alih oleh kenangan. Emosi dan ketakutan yang tidak bisa dia atasi. Arden langsung memanggil namanya, mengingatkannya pada perjanjian mereka bahwa menggunakan nama satu sama lain akan menjadi tanda kepercayaan. Dan pengertian membuktikan kedekatan dan ikatan mereka. Arden tidak bisa begitu saja lari dari tugasnya untuk melindungi Ripple Town. Itu adalah tanggung jawabnya dan kebangkrutan bukanlah pilihan. Terutama karena dampaknya bisa menjadi bencana bagi semua orang yang terhubung dengannya. Jadi, bahkan jika dia punya keinginan untuk mengkhianati Sierra atau menentangnya, pikiran itu tidak bisa diwujudkan. Karena tugas dan kewajibannya kepada orang-orang yang terikat dengannya. Tidak akan membiarkannya mengingkari janjinya. Tanpa diduga pendekatan yang praktis dan cukup dingin ini. Meskipun terlihat tidak romantis, akhirnya menenangkan Lady Brillaxon. Karena dia tahu tindakannya akan didasari oleh kebutuhan, bukan emosi. Sementara itu di aula dansa. Banyak tamu dan pengunjung pesta sedang memperhatikan Valletta dan Layton, yang meluncur di lantai dansa dengan anggun dan elegan, menarik perhatian dengan keharmonisan mereka, dan gerakan yang nyaris sempurna. Tapi kemunculan mendadak sang tokoh utama di atas panggung, memicu gelombang obrolan dan bisikan pelan yang tiba-tiba yang tidak luput dari perhatian. Dan itu menarik perhatian Valletta sendiri, yang tidak bisa menyembunyikan minatnya yang semakin besar. Dia tersentak kaget, matanya melebar saat dia langsung terpaku pada kekacauan itu. Yang terjadi di sekelilingnya, mengamati setiap reaksi atas kejadian tak terduga ini. Valletta memperhatikan saat temannya Sierra berseri-seri dengan kasih sayang dan kegembiraan yang jelas. Berjalan bergandengan tangan dengan tunangannya, dan ada sesuatu dari momen ini yang mengejutkan Valletta seperti sambaran petir. Valletta tidak bisa menahan reaksi kagetnya, memanggil nama Sierra. Saat Sierra mendengarnya, dia langsung bertatapan mata dengannya, membuat Valletta merasa seperti ini lebih dari sekadar momen biasa. Di antara mereka ini adalah hal yang sangat besar. Sierra tersenyum lebar seperti anak sekolah yang sedang dimabuk cinta. Ekspresi dan gerak tubuhnya seolah-olah meneriakan tentang pria yang selama ini dia bicarakan, membenarkan setiap kata dan perasaan yang dimilikinya. Kenyataan ini menghantam Valletta telak. Seluruh rencananya mulai berantakan. Dan kepercayaan diri yang selama ini dipegangnya mulai lenyap dari genggamannya. Sementara itu, Sierra menyadari reaksi Arden dan mendekat berbisik bahwa dia mendengar. Kalau Arden benci menjadi pusat perhatian dan bagaimana dia selalu melewatkan pesta dansa. Semua ini membuatnya merasa aneh, tapi Arden punya pandangan yang berbeda. Sorotan di sini adalah sebuah senjata. Dia perlu menunjukkan pada Ripple Town kalau itu bukan hanya nama yang diabaikan orang, melainkan simbol dari sesuatu yang besar dan kuat. Untuk memperjelasnya, dia harus menguasai lantai dansa dan membuktikan bahwa dia bisa menangani sorotan demi alasan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi Arden sama sekali tidak terhibur. Kikikan Sierra menusuk harga dirinya dan dia harus menahan kekesalan yang bergejolak di dalam dirinya. Dia menatap Sierra dengan wajah datar. Kau tidak berpikir aku akan datang ke sini kan? Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak baginya, mencampurkan rasa canggung dengan percikan ketertarikan yang aneh. Tetap saja, Sierra tidak bisa menghilangkan kekhawatiran yang mengganggu bahwa Arden tidak menganggap kontrak mereka seserius dirinya. Kekhawatiran itu semakin menggerogotinya setiap detik. Arden mendengar keraguan dalam suara Sierra dan pikirannya langsung berpacu. Apa yang akan dilakukan Sierra jika dia terang-terangan mengabaikannya? Kekacauan macam apa yang akan terjadi pada semuanya? Sierra yang sudah muak mencengkeram bahu Arden cukup keras hingga membuatnya meringis. Kekuatan dan tekad wanita itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Kemudian hanya beberapa senti dari wajahnya Sierra berbisik. Kau akan tahu kekuatan amarah seorang wanita yang ditolak, bukan? Suaranya pelan, tapi ancaman di dalamnya tidak bisa disangkal. Sang Duke yang menjadi bingung tidak langsung memahami apa maksudnya dan kebingungannya itu. Justru semakin mempererat ketegangan di antara mereka, membuat segalanya terasa lebih misterius dan penuh tekanan. Sementara itu di aula dansa para sekutu Violetta mulai berbisik-bisik tentang tarian Sierra dan Arden. Bingung bagaimana keduanya bisa berakhir begitu dekat dan mengapa mereka berdansa bersama. Beberapa orang menunjuk mereka dengan jari sambil menggaruk kepala memikirkan apa artinya semua ini dan bergosip secara terbuka tentang mereka. Tanpa berusaha menyembunyikan keterkejutan atau kekesalan mereka, Violetta seperti biasa tidak bisa menahan diri untuk memulai adegan drama.
menyatakan bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk satu sama lain. Seolah-olah ada hubungan tersembunyi yang mendalam yang tidak bisa dia abaikan. Para gadis pengikut Violeta tersipu malu melihat reaksinya yang berlebihan, tetapi tidak semua dari mereka percaya dengan sudut pandangnya. Beberapa mulai memandang sinis kesimpulannya dan mempertanyakan seluruh sikapnya. Salah satu gadis itu membentak menyebut ini sebagai masalah, karena Sierra jelas-jelas juga ingin merebut pria itu, melewati batas pribadi yang serius dan mengacaukan tujuan Violeta. Mereka mencoba menenangkannya, tetapi dia sudah terlalu berapi-api. Yakin ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, seperti ada perebutan kekuasaan rahasia yang tersembunyi di balik layar. Cara Sierra dan Arden tersenyum hangat satu sama lain. Saat berdansa itu membuat semua orang bingung. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ini terasa jauh lebih besar dari sekadar dansa. Bagi kebanyakan orang di sini, sepertinya Lady Briloxin baru saja merebut Grand Duke tepat dari tangan Lady Bazan. Dan suasana di seluruh ruangan langsung menjadi sangat tegang. Jika ini terus berlanjut, Lady Bazan akan terlihat seperti pecundang total, menambah ketegangan besar di antara kedua belah pihak, dan mengubah seluruh kekacauan ini menjadi medan perang. Violeta terkejut dengan reaksi itu, menyeringai tetapi tetap pada pendiriannya dengan hati-hati, menjaga ketenangannya untuk melindungi reputasinya. Dia menantang seisi ruangan. Apakah kalian semua benar-benar melihat persahabatan kami seperti itu? Nada bicaranya tajam seolah dia sudah tahu jawabannya, tetapi itu menantang mereka untuk mengatakannya dengan lantang. Gosip tentang dinamika. Mereka sudah menyebar dan sangat jelas. Seluruh kekacauan ini dijadikan senjata untuk memicu drama dan menyulut gosip. Tapi, menghina sahabatnya, terang-terangan di depannya itu sangat nekat, dan dia memutuskan. Orang-orang seperti itu tidak pantas berada di lingkarannya. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan salah satu gadisnya dari lingkaran dalamnya, karena telah memfitnah Sierra, menolak untuk membiarkannya begitu saja, tanpa konsekuensi. Gadis itu berteriak dan memohon ampun. Bersikeras dia tidak pernah bermaksud menghina Lady Bazan, tetapi rasa sakitnya sudah terlalu berat untuk ditanggung. Tapi Violeta melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, dengan kepala tegak membawa para pengikut setianya. Dia mengabaikan permintaan maaf dan alasan itu. Salah satu pengikutnya memperhatikan adegan itu, lalu bertanya apakah Lady Bazan baik-baik saja. Bertanya-tanya apakah situasi ini membuatnya nyaman. Lady Bazan memasang topeng tenang, bertingkah seolah tidak ada yang mengganggunya. Bahkan saat ketegangan menyelimuti udara ajudan, kepercayaannya mulai curiga bahwa ada lebih banyak sisi dari Lady Bazbon daripada yang dia tunjukkan, tapi memutuskan untuk menyimpan kecurigaannya sendiri. Violeta sekarang mendidih, amarahnya memuncak menjadi badai yang dahsyat. Seseorang baru saja berani menghina Sierra. Kata-kata itu menyinggung perasaannya, mengorek luka yang bahkan tidak dia sadari masih terbuka. Sementara itu, Sierra dan Arden sedang bersantai sambil menikmati makanan ringan, mengobrol dan bersantai sama sekali, tidak menyadari ketegangan yang muncul di sekitar mereka. Violeta masuk sedikit terlambat langsung menuju ke meja, tempat Sierra dan Arden duduk. Sierra menyadari kedatangannya, memberikan senyuman sopan tidak lebih tanpa emosi tersembunyi. Violeta berbicara kepada Arden. Dia menjawab dengan nada datarnya yang biasa, tanpa emosi dalam suaranya. Lady Bazbon memiringkan kepalanya, suaranya diwarnai sedikit ejekan. Tidak kusangka akan menemukan kalian berdua di ruangan yang sama. Keraguannya tersirat di antara kata-katanya. Dia mencondongkan tubuh, rasa ingin tahunya menajam. Apakah pria yang selama ini menarik perhatian Sierra benar-benar Arden Rippleton? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, tapi Sierra memotong suaranya lugas. Apakah kau mendengar rumor bahwa kau dan Arden menikah, sahabatku? Katanya. Dia tidak ingin menyakitimu, tapi rumor itu menyebar, dan dia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Sierra tahu situasinya menguntungkannya, tidak peduli apa yang dikatakan Violeta. Kata-katanya bisa membantah rumor itu, atau malah memperburuknya. Jika Violeta mengklaim rumor itu tidak berdasar, hubungannya dengan Sang Duke tetap bersih. Tapi, jika dia mendukungnya, kedua gadis itu akan terseret lebih dalam ke dalam kekacauan ini. Violeta memainkan perannya berpura-pura seolah tidak pernah mendengar rumor itu dan tidak tahu apa-apa tentang itu, terus melanjutkan sandiwara polosnya. Dia menekankan pernikahan yang diatur itu normal, tidak perlu persetujuan bersama. Orang tuanya tidak pernah memberitahunya, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban pasti tentang ini.
Wanita itu terlihat tenang di luar, tapi dia tidak sesederhana kelihatannya. Matanya yang tajam tidak pernah membiarkannya lengah dalam situasi seperti ini. Tetap saja dia bersikeras tidak akan memasukkannya ke dalam hati jika Arden dan Sierra berdansa dengan asumsi. Rumor pernikahan itu benar menunjukkan ketenangannya dalam masalah ini. Dia tersenyum ringan memberitahu Sierra untuk tidak mengkhawatirkannya, mengatakan itu bukan masalah baginya. Tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi, Sierra balas tersenyum berjanji akan mengingat kata-katanya. Veleda masih sahabat baiknya dan dia menghargai bahwa Veleda tahu Arden adalah tipe pria yang bisa menimbulkan masalah di dunianya yang tertata rapi. Tapi dia belum punya kekuatan untuk menanganinya. Jadi dia memutuskan untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Belum ada cara yang jelas untuk mengatasi semua masalah yang dibawanya. Setelah berpikir sejenak, Valletta mengucapkan selamat tinggal dan mundur membiarkannya sendirian untuk sementara waktu. Tapi rencana sebenarnya sudah berjalan. Dia tidak lupa memerintahkan lingkaran dalamnya untuk mengawasi setiap gerakan Sierra. Setiap tindakan kecil dilaporkan kembali, agar dia bisa tetap mengendalikan situasi. Sierra menyeringai sedikit, mengatakan semua kekacauan ini adalah kesalahan Rippleton. Niatnya sendiri tetap murni seperti biasa. Arden menghela napas pelan menyaksikan semuanya terjadi. Dia merasakan mata gadis itu meragukan setiap pilihan yang dibuatnya. Sementara itu, seorang bangsawan masuk ke aula dengan tergesa-gesa, jelas kesal karena dipaksa datang. Tapi sekarang, dia hanya wajah lain di keramaian. Namun mereka mulai membicarakan Sierra, yang sudah tumbuh dewasa. Pria itu tidak mengingatnya meskipun dia adalah duta besar di pertemuan-pertemuan militer itu. Pria tua yang diundang Sierra untuk makan malam ternyata merencanakan acara malam khusus wanita. Dan dia berpikir akan jadi ide bagus untuk membawa pemuda itu untuk meramaikan suasana. Pemuda itu mendengarkan undangan itu, berterima kasih kepada tuan rumah dengan sopan dan mengatakan dia belum siap untuk bergabung makan malam kali ini. Tapi kemudian dia muncul di acara makan malam tanpa pemberitahuan, mengejutkan semua orang karena sebelumnya dia menolak mentah-mentah. Castion memperkenalkan dirinya kepada Sierra membuatnya sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini, dan pertemuan tak terduga ini membuatnya bingung. Castiel adalah seorang duk di kehidupan masa lalunya yang mengelola industri militer untuk membentuk kekuatan dan ekonomi kerajaan, hal-hal yang hanya samar-samar diingatnya. Sierra pernah melihat Castian sekali saat dia diturunkan jabatannya dan nyaris tidak mengenalnya. Dia menghindari acara publik dan lebih memilih berada di dalam dinding istana. Castian meminta maaf karena datang tanpa diundang, tapi menjelaskan bahwa ayah baptisnya bersikeras untuk mempertemukan mereka. Sierra mungkin bisa membantu rencana masa depannya. Sang kaun bercanda bahwa Castian awalnya melewatkan pertemuan itu. Dia menyeringai dan mengatakannya dengan keras, membuat Castian memerah karena ini sangat canggung. Sierra yang menyadari drama itu tidak ada gunanya, menyuruh semua orang duduk dan sambil tersenyum berkata, mereka harus langsung ke inti pembicaraan yang menjadi alasan semua orang ada di sini. Ketika Sierra bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, Castian mengatakan kalau obrolan mereka selalu hanya sebatas urusan formal. Di Dewan Militer kita tidak benar-benar sempat saling mengenal. Karena mereka punya tujuan yang sama, Sierra membahas pertemuan Dewan bulan depan. Ia bertanya apakah mereka mau membahas detailnya untuk persiapan keputusan-keputusan besar. Keluarga Briluxen selalu mendukung strategi-strategi Castian, menyadari bahwa aliansi mereka sangat penting untuk pergerakan politik di tingkat tertinggi. Sang Count memperhatikan ketegangan Castian soal Duke Palia dan mengingatkan tentang kemungkinan adanya masalah. Dia meminta Sierra untuk membantu mengurai masalah itu agar rencana mereka tetap kokoh. Pihak Briluxen dan bantuan Sierra akan menjadi kunci keberhasilan di Dewan Militer, tempat di mana keputusan-keputusan dapat membangun atau menghancurkan kerajaan. Castian yang sadar harus lebih santai dengan Sierra mencoba untuk lebih mendekat. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Sierra dan memotong pembicaraan itu. Sierra berhenti mendengarkan, pandangannya menerawang, seolah mencoba melarikan diri dari suasana canggung. Akhirnya dia berterima kasih pada keduanya atas obrolan itu, tapi berkata dia punya urusan mendesak dan harus pergi. Dia mengedipkan mata tersenyum manis dan menyarankan untuk menunda makan malam mereka, sampai dia punya lebih banyak waktu dan suasana hati yang pas untuk mengobrol tanpa ada jeda canggung. Castian yang mengira obrolan mereka akan berlangsung lebih lama, bingung dengan sikapnya yang terburu-buru.
Wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit kesal saat Sierra pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Suara langkah kakinya perlahan memudar meninggalkan Castian yang marah dan terluka. Karena masih belum sempat berbicara dengannya secara layak. Saat Sierra mendekati pintu dia, berpapasan dengan Arden yang yakin Sierra akan keluar lebih lama membuat keduanya canggung. Tapi begitu melihat Arden Sierra memutuskan, sudah waktunya pergi, tidak berlama-lama dan langsung membuka pintu. Menghampirinya sambil berterima kasih atas kesabarannya, merasa bersyukur karena Arden menunggunya. Sierra mengajak jalan-jalan sebentar untuk menjernihkan pikiran butuh udara segar untuk memproses yang baru saja terjadi. Dia meyakinkan bahwa tidak ada masalah dengan pertemuan dewan mendatang karena semuanya sudah diatur sebelumnya. Dan dia yakin akan keterlibatan mereka di masa depan tanpa ada kendala besar. Tapi Arden tampak khawatir. Arden khawatir karena Sierra masih kesal soal pertemuannya dengan Valletta dan mencoba memahami pandangannya tentang itu. Sierra yang menyadari nada gugupnya bertanya apa pendapat Arden tentang hubungan mereka dan bagaimana dia melihat masa depan mereka setelah semua ini. Tatapan Arden menjadi serius. Dia melepas mantelnya menatap Sierra dengan penuh arti dan menyampirkannya ke bahu wanita itu, membuatnya sedikit terpana oleh gerakan lembut itu. Sierra yang merasa tersentuh sekaligus gugup tidak bisa menyembunyikan kegugupannya yang berdebar-debar. Dia tidak menyangka akan mendapat kehangatan seperti itu darinya saat ini. Meskipun masih ada keraguan, Sierra memutuskan bahwa karena Arden ada di sini, dia akan menganggapnya sebagai sekutu siap untuk bertindak bersama jika diperlukan. Bahkan jika dia memutuskan untuk memanfaatkannya demi tujuannya sendiri, dia yakin bisa mengatasinya. Dia punya kekuatan dan pengalaman untuk tidak menjadi pion orang lain. Sierra sudah belajar dari pengalamannya. Jangan percaya siapapun orang-orang menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, dan dia selalu siap untuk kemungkinan pengkhianatan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu Arden masih perlu membuktikan kesetiaannya dan mendapatkan kepercayaannya. Hanya dengan begitu, dia akan siap untuk terbuka sepenuhnya. Ripleton tidak mendesaknya dengan pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi. Dia lebih memilih untuk mundur dan membiarkannya memutuskan kapan dan apa yang ingin dibicarakan. Tersenyum, lembut Arden tetap di sisi Sierra saat cahaya bulan menyinari wajahnya, menciptakan suasana tenang dan stabil yang selama ini dia dambakan. Pada saat ini, dia telah membuat pilihannya. Sekarang, terlepas dari semua yang telah terjadi, dia siap untuk mengikuti jalannya. Dia tahu dia masih perlu mendapatkan kepercayaannya, tapi langkah ini tidak bisa dihindari, tidak peduli apa yang ditawarkan orang lain kepadanya. Arden akan selalu memilih Sierra. Dia tahu tempatnya adalah di sisinya. Dan dia berjanji akan ada di sana saat Sierra membutuhkannya apapun yang terjadi. Hanya itu yang perlu Arden ketahui. Baginya tidak ada pilihan lain selain berdiri bersamanya melindunginya dan mendukungnya dalam keadaan apapun. Jadi dia berkata, dia berharap jalan mereka akan bertemu lagi. Dia yakin mereka akan bertemu lagi, meskipun itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Dia menawarkan bantuan jika Sierra membutuhkannya, menekankan bahwa dia selalu siap untuk turun tangan jika Sierra merasa dia harus melakukannya. Mendengar namanya disebut olehnya membuat jantungnya berdebar kencang. Rasanya begitu pribadi istimewa, meskipun dia mencoba untuk tetap tenang di luar. Dia memanggilnya saat pria itu berjalan pergi, merasa perlu mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu persis apa yang harus dikatakan untuk menghentikannya. Dia memberitahunya untuk tidak mempercayai Castian memperingatkannya untuk tetap waspada di dekatnya. Jangan mengandalkan janji-janjinya. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Putra sulung Polina itu mencurigakan. Perilakunya terasa aneh, dan tujuannya mungkin tidak seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Ketika ditanya, mengapa dia menjelaskan itu adalah firasatnya. Dia merasa ada lebih banyak hal tentang pria itu daripada sekadar sopan santun yang dibuat-buat dan wajah yang tampan. Sierra tertawa kecil mendengar jawabannya. Dia pria yang tidak terduga, selalu siap melawan ekspektasi semua orang, dan tidak takut menyuarakan pendapatnya. Tapi dia benar-benar berharap pria itu membuktikan kepercayaannya, karena dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-katanya daripada sekadar sains atau politik. Velia mengawasi mereka dari jendela mansion, diam-diam melacak setiap gerakan yang mereka buat. Tidak melewatkan satu detail pun dari apa yang terjadi. Dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi dia melihat mereka berpisah dan memperhatikan senyuman di wajah temannya itu.
memicu kecurigaan kuat di dalam hatinya. Hal itu membangkitkan rasa jijik dan amarahnya, karena dia tidak tahan membayangkan Sierra sebahagia ini dengan orang lain di sekitarnya. Dia ingat bagaimana segala sesuatu dalam hidupnya berpusat padanya. Sejak lahir, tidak peduli seberapa keras orang lain berusaha, semua perhatian selalu kembali padanya. Kekayaan, kekuasaan, kecantikan, kejeniusan, semua itu memberinya keyakinan untuk tahu dia akan selalu berada di atas tumpuan dengan semua orang melayaninya. Suatu kali mereka membawakannya seorang teman untuk menjalin hubungan, dan itu adalah Sierra, seorang gadis yang sama sepertinya, yang menghancurkan segalanya, memberikan tantangan tak terduga dalam hidupnya. Kembali di kediaman Briluxan, Sierra membungkuk di atas mejanya, tenggelam dalam tumpukan dokumen dan mengeluh tentang mengeluh tentang hujan deras yang tak henti-hentinya. Semakin merusak suasana hatinya. Semuanya terfokus pada pembersihan kerusakan akibat musim hujan. Saat ini, tapi beban kerjanya perlahan mulai berkurang, menyisakan lebih banyak ruang untuk berpikir mendalam. Seorang pelayan mendekat bertanya, apakah dia ingin teh lagi, mencoba membantu, dan mungkin mengambil hatinya. Agar Sierra tidak melihat tangannya yang gemetar, Sierra menolak teh itu, tapi membentak pelayan itu untuk memanggil kepala pelayan, seseorang yang benar-benar dia percayai untuk menangani masalah serius. Velia punya mata-mata sendiri yang mengawasinya, dan mereka tidak bisa berada di sini lagi. Dia ingin merombak sebagian staf demi keamanan dan kontrol yang lebih ketat. Kepala pelayan mencoba menghentikannya. Sebagian besar pekerja masih sibuk dengan bencana, pembersihan, dan akan lebih baik menunggu kontes kembali. Tapi Sierra sama sekali tidak punya kesabaran untuk itu. Dia bilang dia punya wewenang penuh di sini. Dan jika dia ingin lingkungannya aman, dia membutuhkan orang-orang yang bisa dia percayai. Tidak ada pengecualian, tidak ada kelonggaran. Setelah itu, dia menuju ke Briluxan, tempat latihan Ordo Kesatria, mengobrol dengan para peserta pelatihan untuk mengetahui pendapat mereka tentang bagaimana keadaannya. Dia ingin tahu apakah tempat latihan digunakan sesuai jadwal atau dengan pemesanan, karena hal itu penting untuk mengetahui apakah tempat itu digunakan secara efisien. Komandan mengatakan dia tidak bisa memberikan jawaban pasti karena jadwalnya berubah setiap hari berdasarkan banyak faktor, dan dia tidak bisa memastikan detailnya. Sierra menyaksikan pertengkaran antara para ksatria dan pemimpin mereka. Dia ikut campur saat suasana memanas dan amarah meledak. Tuan Gibson terlihat memarahi wakil komandan Gilbert yang baru saja dipromosikan ke jabatan itu, tapi sudah membuat para prajurit marah. Sepertinya perseteruan ini sudah berlangsung lama, dan Sierra mulai menyadari bahwa ini bukan masalah sepele. Dengan semua ketegangan yang ada, Tuan Gibson adalah seorang legenda di kehidupan masa lalunya. Jadi, dia penasaran dengan wakil Gilbert. Apa yang sebenarnya ada di balik bentrokan ini? Dia mengatakan ingin bertemu dengannya, berharap sebuah obrolan bisa memperjelas apa yang memicu konflik tersebut. Sementara itu, kita kembali ke kediaman Ripleton. Rumah itu sunyi, tapi suasananya tegang. Arden sedang menunggu seorang tamu penting. Tamu Arden telah menunggu selama 1 jam, tapi dia santai saja, menyelesaikan urusannya sebelum datang. Ripleton sangat marah, berpikir seharusnya dia melarang keluarga Bosbon sepenuhnya. Kehadiran mereka hanya menimbulkan masalah. Ya, tamunya adalah Violetta. Dia duduk sendirian di ruang tamu, menunggu pertemuan mereka berjalan sesuai keinginannya saat Arden tiba. Dia menyuruh semua orang keluar kecuali Lady Bosbon memperjelas bahwa dia hanya siap untuk berbicara serius dengannya. Karena ini hanya laporan, seharusnya tidak ada masalah. Arden yakin tidak diperlukan campur tangan lebih lanjut saat ini. Dia mencoba memberitahu Arden untuk tidak bersikap terlalu keras sampai pertunangan mereka resmi berakhir, tapi Arden membalikkan kata-katanya sendiri kepadanya. Tidak ada kata menyerah. Violetta menyadari Ripleton yang dulu memiliki semua kekuasaan lenyap dalam sekejap, dan sikap sang Duke terhadap keluarga Bosbon tiba-tiba menjadi dingin, mengancam akan menghancurkan setiap langkah yang telah dibuatnya. Tentu saja ini semua karena Sierra. Kehadirannya dalam hidup Arden memutarbalikkan keputusan-keputusannya, dan Violetta menjadi semakin paranoid. Karenanya, jadi dia mencoba menggunakan Sierra, memperingatkan Arden bahwa menari dengan sahabatnya akan menimbulkan rumor, dan rasa malu di depan umum, berharap bisa mendorongnya untuk memihaknya. Dia bilang orang-orang mengejek Sierra karena meniru gayanya, dan mencoba membuat Arden meragukannya, membuatnya berbalik melawannya. Pikiran terseret ke dalam gosip kotor seperti itu membuatnya muak. Dia hanya ingin Arden bertindak cerdas, tetap tenang,
dan tidak termakan tipu muslihat. Arden menyebut omelannya buang-buang waktu saja. Merebut laporan itu dan pergi dengan marah, menolak untuk mendengar rengekan dan rencana liciknya lebih lama lagi. Saat dia mulai berteriak kalau dia belum selesai bicara, Rippleton menganggapnya bodoh dengan dingin mengatakan bahwa Arden tidak peduli dengan ancaman kosongnya. Rippleton berkata semuanya menjadi jelas dengan adanya Sierra. Violetta bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Sierra selalu menjadi dirinya sendiri dan itulah senjata rahasianya. Sierra bersinar lebih terang daripada sampah pengkhianat yang dia pikirkan, karena kejujuran dan pembawaannya yang santai membuatnya sempurna di mata Arden.